Pemilihan presiden negara adidaya Amerika Serikat akan segera dilakukan. Seperti di Indonesia, hanya warga yang memiliki kriteria tertentu saja yang dapat memilih salah satu kandidat. Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi antara lain, warga Amerika Serikat, penduduk negara bagian tempat mereka terdaftar, sudah berusia 18 tahun atau lebih. Kandidat yang memenangi Pilpres ini nantinya akan bertugas sebagai presiden per Januari 2025 mendatang. Pilpres Amerika dinilai selalu menarik untuk diulas. Sebab, sebagai negara kuat, kebijakan-kebijakan Amerika dapat mempengaruhi geopolitik dan geoekonomi wilayah lain. Lalu, bagaimana posisi Indonesia dengan pemenang Pilpres Amerika Serikat nanti? Apa saja pengaruh langsung dari Pilpres Amerika ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama pengamat politik Amerika, Suzy Sudarman. Sementara itu dari dalam negeri, Indonesia kini tengah bersiap menjadi tuan rumah dari ajang olahraga bergengsi yaitu Aquabike Jet Ski World Championship. Perhelatan kelas internasional ini rencananya akan dilaksanakan pada 13 sampai dengan 17 November 2024 mendatang di Danau Toba. Bagaimana proyeksinya? Ikuti diskusinya bersama Ari Respati, Direktur Utama ITDC, dan Retna Asmoro, Marketing Group Head Injourney selengkapnya. Menutup Detik Sore edisi kali ini, kami akan mengundang organisasi penolong binatang, Jakarta Animal Aid Network atau JAAN. Mereka merupakan komunitas non-profit yang menangani berbagai kasus kekerasan hewan di Indonesia. Apa tantangan terbesar JAAN dalam menangani penyelamatan hewan selama ini? Bagaimana langkah-langkah yang direncanakan untuk mencapai visi tersebut? Simak obrolannya hanya di Sunset Talk menjelang matahari terbenam. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hari ini tuh banyak sekali ini ya, Apa tuh? kejutan-kejutan gitu. Tadi pagi atau tepatnya setelah kemarin hujan cukup panjang ya, melanda Jakarta. Panas Jakarta tuh Dan bahkan sebenarnya. sebenarnya kita juga nggak tahu nih Detikers bisa dengar atau enggak. Apakah kita bisa ASMR cuaca sore hari ini? Karena kita kebetulan di gedung di lantai tertinggi. Betul. Jadi suara Dengarkanlah. guruh Oh, kira Soekarno Putra. guntur, Bukan, Guntur. badai, Gundala pasti berlalu. badai krispati. Krispati. Hianati. Harusnya lagu ini keluar pas kemarin sama Mas Angga. Iya ya, harusnya Iya kan lagu dia Krispati apa menutupnya sih? itu ya. Iya. Iya. Jadi terdengarlah itu suara fenomena langit ini. Jadi untuk Detikers yang ada di Jakarta, selamat berteduh, silakan Dan berhati-hati. selamat berwas-was juga. Iya, Was-was. Oh, was-was tuh maksudnya was-was. Was-was, Aku iya. kira tuh kayak was-was. Was-was. Oh. Was-was sih sebenarnya. Nggak tahu ya sekarang ini masih relate gak sih buat warga Jakarta was-was kalau misalnya Jakarta tuh lagi hujan. Karena kan kalau dulu banget ya tuh. Biar identik kalau hujan Jakarta tuh akan cepet banget akan banjir atau air tergenang. Apalagi buat daerah-daerah yang permukaan tanahnya tuh rendah gitu, kayak di Jakarta Utara. Betul. Betul kan? Dan Atau di Kemang juga termasuk. iya, gue nih yang deg-degan. Karena kebetulan pada saat hujan turun lagi. Salah gak sih? Yang Hujan turun lagi. Itu ketika gue lagi melalui Mampang menuju When Kemang. did it- Tadi. Tadi. Just now. Jadi kayak tadi aku ngobrol juga ya kan sambil di jalan tuh kayak wah Pak ini kalau hujannya lama hihihi deg-degan nih. Untung tadi kita barengan ya kan nyampenya. Betul. Soalnya mau les tadi barengan kita. Tapi buat warga Les Jakarta dulu. yang was-was kalau misalnya hujan nih kayak sekarang, kita kasih tahu info buat kalian yang ada di rumah mungkin atau mungkin yang bersiap-siap menampung air hujan ini, pastikanlah beberapa hal berikut sebagai persiapan menghadapi musim hujan yang pasti sudah barberbor akan melanda Jakarta dalam waktu ke depan. Barberbor. Setelah tadi Was. sekarang Barberbor. barberbor. Ya. Yang pertama, adalah periksa saluran air Anda. Pastikan saluran air di sekitar rumah tuh nggak tersumbat.
bersihin gotnya, talangnya, selokannya supaya nanti air hujannya jatuh bisa lancar perairannya, jangan cuma mengandalkan air hujan turun ke bumi lalu diserap oleh tanah. Betul ya, apalagi tentunya juga di daerah yang daerah resapan hujannya udah gone. Iya udah gone. Gone. Udah semakin menipis ya. Betul. Sama cek juga kondisi atap rumah. Kalau misalnya sampai ada yang bocor, perbaiki secepat mungkin. Cek juga dinding dan jendela. Tahu nggak kenapa harus cek dinding dan jendela? Jendela, kursi. Pastikan dinding dan jendela nggak ada yang retak atau bocor. Karena kerap kali itu ada kayak gitu kan, di Jakarta banyak proyek ya. Bisa jadi banget proyek itu berpengaruh tuh ke dinding rumah kita yang retak-retak gitu. Iya, karena ada getaran-getaran dari proyek-proyek di samping misalnya. Bener. Lalu sisanya ya siapin drainase yang baik, siapin perlengkapan darurat kayak simpan barang-barang penting kayak senter, baterai, power bank, obat-obatan, makanan, air minum gitu-gitu, karena itu yang berguna nanti ketika darurat. Pangkas pohon di sekitar rumah. Kalau ada pohon tinggi sekitar rumah, pangkas dahan yang rapuh supaya nggak jatuh atau patah saat hujan deras atau angin kencang. Ini juga penting banget. Sama pastikan punya asuransi rumah dan kendaraannya, karena biasanya air itu bisa tiba-tiba segini aja. Amit-amit ya. Kalau ada asuransi kan aman. Betul ya, kita bisa merasa ya itu tadi mungkin kita membeli rasa amannya itu sendiri. Karena sebetulnya ya namanya asuransi juga kita sih berharapnya tidak dipakai gitu. Tapi seenggaknya ada memberikan rasa aman juga. Karena ini sebetulnya kejadian tuh di salah satu event. Karena weekend kemarin aku ada di Bandung kan. Dan ada satu event yang cukup happening juga. Jadi dia tuh adalah festival dia tuh kayak festival clothing, tapi ada penampilan musiknya juga. Kayak Jaklot gitu. Kurang lebih seperti itu loh. Karena udah nyebutin Jaklot, kita sebut aja Kickfest. Oke. Dan menurut informasi yang beredar juga, karena memang hujan badai juga di weekend kemarin, ada pohon tumbang yang menimpa beberapa mobil yang lagi parkir untuk ke event itu gitu. Dan harusnya sih, bukan harusnya ya, tapi sebetulnya yang setauku juga kalau hal itu terjadi di sarana publik gitu ya, itu ke dinas pertamanan ya. Masuknya jatuhnya ke dinas pertamanan, benar, yang ngurusin itu. Tapi ini juga satu yang menarik menurut aku juga ya. Apa karena itu? Kita juga punya rasa deg-degan menuju di hatiku musim hujan ya kan. Kayaknya juga perlu deh riset untuk teman-teman yang berpartisipasi di Pilkada DKI untuk cari tahu si calon-calon ini tuh punya program apa untuk menangani banjir, ya gak sih? Oh iya benar. Karena sebetulnya masing-masing tuh ada pas aku lihat punya. Jadi nggak cuma mobil curhat atau bantuan tunai. Betul. Malam ini dong. Uang tunai. Tonight. Uang tonight. Sorry ya, Detikers. Jadi kenapa apa yang bisa ditelusuri di sana? Jadi sebetulnya ya beberapa atau mungkin juga sebetulnya ketiga cagup dan cawagup ini itu juga punya beberapa program untuk menangani banjir. Contohnya misalnya ini menurut Detik News juga, walaupun sebenarnya sedikit kita harus cari update-nya karena ini di 25 Agustus ya update-nya. Jadi katanya kalau pasangan Ridwan Kamil, Bang Emil ini sudah menyiapkan 70 program untuk mengatasi permasalahan di Jakarta termasuk banjir. Nah, terus untuk kurangi banjir dulu bersama Pak Jokowi pernah membangun 2 waduk di Bogor. Nah, nanti akan diadaptasi nih untuk di Jakarta ya. Dia meyakini juga dengan APBD Jakarta yang mencapai 80 triliun itu bisa lebih banyak menciptakan solusi-solusi lainnya juga gitu. Terus untuk biar adil. Kita lihat juga pasangan yang lain. Ini Cagup nomor urut 3 Pramono Agung berjanji akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Walaupun sekarang udah berganti ya. Berpisah ya, mereka udah split. Betul, tapi mungkin juga
tetap dijalankan lah ya rencana yang ini mudah-mudahan, yaitu mengatasi banjir di Pela Mampang, Perapatan Jakarta Selatan. Katanya disebutkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat itu diperlukan untuk dan gak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah aja gitu. Coba kita lihat dulu. Kalau yang nomor 2 nih gue punya nih. Nah, boleh. Mereka juga punya program untuk bisa menuntaskan yang namanya masalah banjir di Jakarta. Kayak memperbaiki saluran air, terus juga mereka akan mengembangkan aplikasi Jaki rencananya. Ini jadi super app yang bisa mencakup berbagai macam layanan termasuk informasi terkait banjir. Dan juga ada informasi ada penyediaan internet gratis. Hubungannya apa sama banjir ya? Oh ternyata karena udah ada apps-nya. Apps kan harus ada punya internet. Benar. Akses internet yang lebih baik itu bisa bantu warga dapetin informasi terkini kondisi cuaca dan peringatan dini banjir. Kayak ini kali ya, kayak di Jepang kalau misalnya ada gempa, handphonenya langsung bunyi kan deteksi. Piung katanya. Dan canggihnya lagi juga termasuk juga kita sebagai turis. Jadi masuk juga SMS-nya ke kita, karena kan kita juga pada saat pakai roaming tuh kan langsung masuk tuh SMS dari kedubes. SMS ya. SMS kan. Oh ya benar SMS. Ya, aku beneran SMS. Bukan WhatsApp lagi ya mereka ya. Oh, aku nggak tahu ya kan udah lama. Waktu itu back in something. Tapi waktu itu juga 20-something. ada WhatsApp, udah ada WhatsApp. Oh, tapi mungkin belum develop. Tapi sebenarnya juga ya kalau SMS works gak apa-apa gitu kali ya. Juga ya. Jadi kayak selamat datang di Jepang. Ini kalau butuh nomor bantuan di kedubes RI di Jepang, ini nomornya. Habis gitu kalau ada gempa atau apa darurat, ini nomornya. Habis gitu ada juga tuh SMS kayak peringatan ini nih gempa berapa SR, berapa jarak dari kita, berpotensi tsunami atau enggak gitu. Harusnya tuh ada ya dari kita gitu. Nice. Kalau memang itu bisa dikembangkan, jadi orang-orang tuh nggak perlu was-was barber lagi ketika hujan datang. Jadi bisa langsung tahu gitu, ada peringatan dininya bahwa kalian harus bersiap-siap untuk bisa menghindari yang namanya banjir yang segera akan menerjang daerahmu. Betul. Harapan kita sih nggak ada banjir ya. Iya, jangan sampai ya. Jadi kita tetap menganggap hujan ini sebagai anugerah, berkah. Sebagai berkah juga, tercurah, dianggap baik juga. Jadi washing away debu-debu gitu kan di jendela biar kena hujan. Karena biasanya walaupun ini semacam ironi atau miris sebenarnya. Kayak kita tuh cuma bisa ngelihat langit biru biasanya setelah hujan selesai. Sebelum hujan datang kita agak sulit gitu mendapatkan langit biru di Jakarta, ya nggak sih? Betul. Karena ya kena polusi sih udah pasti ya, jelas gitu. Walaupun sempat ada sih kabar simpang siur itu kayaknya bukan dari polusi kendaraan gitu ya, mungkin dari pabrik-pabrik di sekitar Jakarta. Tapi penyumbang polusi terbesar di Indonesia katanya, di Jakarta adalah dari kendaraan. Itulah yang menjadi landasan pemerintah makanya menggerakkan orang-orang beli kendaraan listrik, katanya begitu. Nomor 2-nya baru dari industri gitu. Katanya kalau kendaraan listrik kalau misalnya menyalahi aturan, yang nilangnya bukan polisi tapi PLN. Enggak ya? Kamu kebanyakan pakai listriknya. Bagus dong Pak, Anda kan jadinya banyak yang dibeli listriknya. Ya, mungkin nanti bisa lebih sustainable lagi dengan tenaga belut ya. Tenaga belut, belut listrik. Bisa banget nih orang tua. Kalau bicara soal nilang-nilangan, sekarang Indonesia juga lagi nilang nih. Nilang orang-orang yang pakai jualan iPhone 16 di dalam negeri atau di Indonesia. Jadi sebenarnya yang perlu diluruskan adalah iPhone 16 itu bukannya dilarang digunakan di Indonesia, tapi dilarang dijual langsung di Indonesia karena mereka belum memenuhi persyaratan investasi yang dijanjikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya orang-orang beli iPhone 16 terus bawa masuk ke dalam negeri, kalau mereka udah bayar cukainya, IMEI-nya, pajaknya, mereka bisa pakai itu, tidak ada larangan gitu. Jadi sekali lagi bukan pelarangan untuk penggunaan atau pembelian ya, tapi yang dilarang itu adalah kalau pembeliannya secara ilegal. Nah, seperti yang kita tahu juga sebetulnya ini satu produk yang ditunggu-tunggu banget dan kayaknya jadi bahan omongan. Mungkin ada beberapa selebgram tech yang udah
nge-review Review. tuh bentuknya, unboxing, kemudian apa yang membedakan dengan iPhone seri sebelumnya juga. Tapi ditunggu-tunggu nih authorized resellernya atau mungkin toko-toko yang secara resmi menjualnya tuh enggak. Yang kerap kali kita belinya di sana gitu ya. Itu enggak jual-jual juga, ternyata ada kisah di balik itu ya. Jadi sebetulnya juga ini Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya atau DEN Pak Luhut ini mengatakan Indonesia sangat terbuka dengan kerjasama utamanya terkait dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal ini lantaran Indonesia ingin membuka lapangan-lapangan kerja baru. Nah, namun ya Apple ini diminta untuk menuntaskan komitmen investasinya sebelum iPhone 16 ini bisa dijual di Indonesia, tapi belum dilaksanakan, terutama terkait dengan si Apple Campus ini yang direncanakan akan dibangun atau dilaksanakan di Bali, tapi belum juga gitu. Nah, jadi menyangkut hal ini Apple ini belum merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy. Kok Apple Campus sih? Apple Developer Academy. Ya, Ada yang akan di Bali. Harusnya ini yang keempat ya kan. Dan realisasi ini sebagai upaya memperoleh tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 40%. Namun belum terlaksana gitu. Jadi buat kalian nih yang punya beli iPhone 16 di dalam negeri atau ada tawaran gitu ya yang ngejual iPhone dalam negeri, itu mesti sasi sebenarnya Detikers, karena itu kind of illegal sebenarnya. Dan ini dari Kemenperin juga bilang mereka akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Selain itu juga Kemenperin tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini. Tapi kalau udah diurus mah aman aja. Jadi nggak tahu kalau harapannya dari Kak Edo gimana? Apakah sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang urgensinya tinggi ya untuk mengganti handphone, apalagi dengan merek dan series tertentu. Emang kita tuh harus punya stance yang firm gitu untuk kerjasama, komitmen kerjasama yang sudah dilakukan sejauh ini. Kalau memang pemerintah mengambil langkah seperti ini untuk bisa menjaga komitmen kerjasama sebelumnya, bagus gitu. Lagi pula juga barang ini tadi udah disebut sama Eiza bukan sebuah barang yang perlu banget kita gunakan. Masih banyak seri lainnya juga masih bisa dipakai, dan anyway baru rilis tahun lalu juga. Jadi belum mestinya lama-lama sih ya. Kecuali emang ngebet banget pakainya, ya udah monggo please datang ke luar negeri, habis itu masuk ke sini dicatat dulu IMEI-nya, diambil IMEI-nya dan juga cukainya dibayar. Walaupun sebetulnya kalau misalnya nih timnya dari DEN misalnya atau mungkin Kemenperin lah ya, bisa nge-push lagi, ayo dong kan tanda tangannya udah nih, tinggal dibangun aja. Emangnya mau kehilangan market besar? Kan aku ngerasa Indonesia tuh market yang besar dan sangat potensial banget. Apalagi kita kan nggak tahu ya, mungkin kalau ada ranking negara-negara terFOMO bisa jadi. Karena biasanya kalau iPhone rilis tuh efek multiplier-nya banyak, termasuk okupansi hotel-hotel katanya juga tinggi. Oh, karena mau ngantri. Karena mungkin orang jadinya tergerak untuk bisa staycation gitu-gitu. Dan kalau sambil bikin konten, betul. View, iya betul. Takut jatuh ya? Enggak, aku telat aja menyadari. Gitu Detikers. Kita udah jam 4 nih, tapi karena nggak ada market review, kita mau break dulu ya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada apa? Nanti aja kita kabarin. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. From deep beneath the cold, unforgiving water, a gentle calling is heard. One that tells the story of history, natural beauty, and unity. And when the united spirit of Lake Toba calls, we answer. Following last year's resounding success, this November, 4 surrounding regions of Lake Toba will come together once again for a show of unmatched thrills and remarkable actions. The world's finest riders are ready to battle it out in Karo, Dairi, Simalungan, and Samosir
for a shot at the prestigious World Championship title. Be a part of history only in the 2024 Aquabike Jet Ski World Championship of Lake Toba, Indonesia. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, akhirnya. Kenapa tuh? Kita akan bahas sebuah hal yang sangat emosional dekat sama gue. Oh, iya. Kita akan main ke kampung gue. Tanah kelahiranmu. Tanah kelahiran sih enggak. Oh enggak, so tau. Belum pernah lihat KTP-nya soalnya. Tapi maksudnya you grow up near there. I grew up near there, dan juga budayanya sangat dekat karena juga berasal dari suku tersebut. Which is kita akan main-main ke Toba, Detikers, atau ke Samosir, karena di sana tuh akan ada berlangsung acara yang setiap tahunnya sudah dilaksanakan dalam beberapa musim terakhir, yaitu Aquabike Jet Ski World Championship. Gokil sih. Jadi kita juga punya tuh ya satu, nggak cuma satu, maksudnya salah satu perhelatan berkelas internasional yang tentunya juga ini mengajak untuk para atlet-atlet aquabike atau jet ski juga ke sana, termasuk juga yang ngajakin kita yang belum pernah atau belum punya experience untuk nonton satu water sport yang seru banget kelas internasional di sana gitu. Karena tentunya juga di sana juga selain dari gelaran water sportnya juga atau championshipnya juga ada pesta rakyatnya. Aku sebagai rakyat merasa diajak loh sebagai rakyat. Bener sih, karena pesta rakyat ya. Kita akan ngobrol bareng sama dua orang yang paling sibuk untuk mempersiapkan acara ini. Pastinya ada Pak Ari Respati, Direktur Utama dari ITDC, dan juga Retna Asmoro, Marketing Group Head dari InJourney. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Ari dan juga Mbak Retna. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kita nggak bisa ketemu langsung ya karena Jakarta hujannya luar biasa ya. Dan tentunya sepertinya bukan hanya perkara hujan di Jakarta aja, tapi kayaknya kebayang sibuknya karena gelarannya ini udah hamin berapa ini ya. Ini akan dilaksanakan di tanggal 13 sampai 17 November 2024 gitu. Benar sekali. Luar biasa. Mungkin kita langsung aja ya. Untuk aku sebetulnya belum pernah melihat langsung gelaran dari Aquabike Jet Ski World Championship. Nah, termasuk juga ini gambarannya akan seperti apa, atau Kak Edo yang udah pasti pernah jalan-jalan di sana, di sana. Heard so much news about this event, tapi jujur belum pernah langsung datang ke sana nonton event ini karena selalu bertepatan sama kerjaan di Jakarta kan. Karena kalau misalnya pulang ke sana tuh either Desember atau Januari, which is eventnya udah kelar gitu. Tapi kali ini kita pengen banget denger soal ini karena ini adalah sudah event ke berapa ya? Udah lebih dari 2 musim gitu. Kita coba ngobrol-ngobrol deh sama Pak Ari dan juga Mbak Retna gitu. Mungkin dari Pak Ari dulu boleh. Pak Ari, cerita dong Pak soal event tahun ini, apa yang berbeda dari event-event sebelumnya untuk di Aquabike Jet Ski World Championship ini? Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sudah diundang dan senang banget menceritakan tentang bagaimana InJourney selaku holding dari aviasi pariwisata mencoba mengaktifasi sebuah kawasan pariwisata yang tentunya adalah bagian dari kewajiban kita untuk bagaimana supaya ke depannya pariwisata itu dijadikan motor penggerak ya di suatu daerah. Sepakat. Dan karena ini bukan event pertama yang kita selenggarakan di Danau Toba, ya tentunya kita aja sebagai penyelenggara itu rasanya sangat-sangat excited sekali. Mengapa? Karena untuk masyarakat Toba yang khususnya di 4 wilayah yang akan menjadi tempat perhelatan ajang Aquabike ini, buat mereka ini merupakan sebuah ajang hari raya buat mereka. Jadi ini acara besar sekali dan tentunya kita dari tahun ke tahun selalu menginginkan bahwa acara ini adalah dikemas supaya masyarakat itu bisa merasakan kemeriahan daripada acara ini. Padahal di balik semua ini memang ajang dari Aquabike ini memang sudah ajang racing internasional yang sudah berlangsung sekian lama. Jadi
kita sangat amat antusias kalau misalkan ini bisa dijadikan sebuah agenda yang memang sudah rutin sampai ke depannya ya. Jadi saya rasa layaklah kalau ini dijadikan semacam event hari raya buat mereka masyarakat di daerah Toba dan sekitarnya. Sepakat sih Pak Ari. Iya, dan tentunya juga ini memberikan antusiasme juga untuk ya teman-teman yang berada di luar wilayah sana. Seperti misalnya kita dari Jakarta juga kan kita ikut penasaran juga ya. Sebetulnya akan seperti apa bentuknya, race-nya itu keseruannya akan seperti apa. Jadi mungkin untuk teman-teman yang juga berniatan untuk menonton untuk pertama kalinya di sana, bagaimana sih sebetulnya kesiapan dari segi akomodasi, konektivitas di lokasi acara? Iya, jadi kalau bicara apa yang akan jauh berbeda tentunya dari InJourney sendiri, dari kami selaku pelaksana di lapangan, kami mencoba pemenuhan akan infrastruktur dari tahun ke tahun tuh semakin lengkap. Karena memang pada hakikatnya diselenggarakannya sebuah event ini untuk mengamplifikasi sebuah daerah. Jadi harapannya semakin tahun tuh nanti investasinya semakin naik, lalu juga nanti sinergi kita dengan stakeholder juga semakin hari semakin baik. Dan ya buat kita sendiri ya tentunya event ini sebenarnya adalah sebuah kemasan di mana kita mengajak peran serta dari masyarakat, dari mulai mereka berperan di UMKM-nya, lalu juga mereka di sekitarnya juga bisa berjualan, lalu juga mereka juga banyak peran-peran yang mereka bisa lakukan. Nah, jadi ini buat kita sangat penting sekali ajang Aquabike ini. Mantap. Ini mention juga soal ya masyarakat juga tentunya dilibatkan ya Pak ya. Untuk memeriahkan gitu dari sisi UMKM. Aku kebayangin tuh pasti banyak kerajinan-kerajinan yang bisa dibawa untuk jadi oleh-oleh. Kalau misalnya aku lagi ke sana tuh pulang kampung gitu ya, ketemu sama mereka, mereka selalu bilang bahwa gelaran Aquabike Jet Ski World Championship ini adalah salah satu yang bikin Danau Toba tuh atau Samosir tuh rame banget. Kalau dulu tiap tahunnya ya selain daripada Toba Festival yang lainnya gitu ya, biasanya yang ramai itu kalau misalnya anak-anak rantaunya pada pulang gitu. Nah sekarang nih yang datang gak cuma anak rantau, seluruh masyarakat Indonesia bahkan seluruh masyarakat dunia juga ikut datang ke sana gitu. Kita pengen tahu sejauh ini setelah beberapa kali digelar begitu ya dalam beberapa seri di Indonesia, untuk keterlibatan masyarakat lokal sendiri seperti apa? Mungkin dari Mbak Retna dari InJourney mau cerita juga, boleh Mbak? Boleh Bang Edo, sama seperti Pak Ari, kita juga sangat berterima kasih nih diundang ke acara Detik Sore untuk bisa woro-woro lah ya istilahnya, banjirilah, ramaikanlah, pulang kampung lah teman-teman atau saudara-saudara Bang pulang Edo. Pulang kampung bawa temen ya. Iya kan, ya rame gitu. Nah tadi yang menarik dari acara Aquabike yang sudah kita lakukan, ini udah tahun kedua ya Pak Ari tahun ya. kedua. Betul. Jadi uniknya dari Aquabike yang digelar di negara-negara lainnya. Jadi ini kan ada 30 negara nih, Bang Edo sama maaf Mbak Eiza. Mbak Liza, sorry, Eiza. Bang Edo sama Mbak Liza. Jadi di 30 negara ini Aquabike sudah dilakukan oleh promotor dari Italia itu H2O. Nah yang menarik dari Aquabike di Indonesia itu persis yang tadi Bang Edo bilang. Jadi kita juga membuat suatu pesta rakyat. Jadi nanti akan ada side event yang sangat menarik. Terus akan ada race, nggak cuman Aquabike aja, dan juga ada solu bolon. Jadi ya itu kan solu bolon itu solu loh. bolon, ya yang gede itu buat tumbuk. Iya. Ini olahraga air, water sport gitu kan. Nah itu nanti yang bikin seru dari 8 kabupaten yang ada di seputar Samosir itu akan berlomba-lomba untuk memperebutkan piala solu bolon ini. Jadi selain ada acara race dari Aquabike untuk di internasional atau globalnya, kita juga ada pesta rakyat sehingga masyarakat di Toba dan Sumatera Utara dan Batak pada umumnya itu merengkuh atau ya merasa own Aquabike perhelatan internasional ini. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri dong kan. Betul, gitu. Betul. Jadi itu sih, selain itu juga ada UMKM
F&B, kuliner segala macam yang nanti akan dilakukan oleh 4 pemerintah kabupaten ini. Jadi di Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, dan juga Samosir. Gitu. Ini tentunya juga Danau Toba pastinya juga kalau sudah gelaran tahun kedua juga dipersiapkan sedemikian rupa juga ya untuk gelaran satu ini karena kita welcome 30 negara banyak beserta negara. juga ya tamu-tamunya nggak hanya para atletnya saja juga. Nah tentunya juga ini satu bentuk gitu ya untuk pemerintah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu dari 5 DPSP juga. Pertama adalah kenapa harus Danau Toba dan kemudian sebetulnya sebagai satu destinasi yang potensinya besar sekali, sebetulnya positioning seperti apa yang cocok untuk Danau Toba, Bu? Oke. Seperti yang tadi Mbak Lisa utarakan, jadi kalau dari pemerintah itu sudah mencanangkan 5 daerah pariwisata super prioritas. Jadi kita memang berfokus untuk membangun di 5 destinasi ini. Nah, Danau Toba itu salah satunya selain 4 destinasi lain seperti Likupang, Mandalika, Borobudur, kemudian juga Labuan Bajo. Nah, kenapa Danau Toba? Jadi mungkin banyak yang bilang kalau 5 DPSP ini kita harus membangun New Bali atau Bali baru, yang mana saya sepertinya sih agak kurang setuju karena mestinya kita justru harus membangun daerah-daerah yang unik seperti DNA dari destinasi itu gitu. Kalau Bali misalnya memang diferensiasinya adalah healing. Kita kan kalau ngomong kita healing ke Bali gitu kan ya. Nah, cuman kalau 4 yang lain itu sudah ada positioning masing-masing. Nah, kenapa Danau Toba? Jadi Danau Toba ini ternyata adalah danau vulkanik terbesar di dunia, Mbak Lisa dan Bang Edo. Jadi sayang sekali kalau aset pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia ini tidak terekspos ke mata dunia kan. Jadi kami merasa bahwa dengan melakukan kegiatan sekali berinternasional seperti Aquabike di Danau Toba ini, insya Allah Danau Toba bisa terelevate ke mata dunia. Amin. Ya, ini kampungnya Bang Edo nih tadi aku dengar. Benar. Lalu salah satu hal yang juga patut kita penting untuk kita ketahui adalah nggak cuma kita aja yang merasa perlu memelihara Danau Toba ini. Jadi UNESCO itu juga mencanangkan Danau Toba sebagai kawasan global geopark gitu di dunia. Jadi ini emang benar-benar harus kita maintain dan sustainability-nya ke depan harus kita jaga. Kemudian nah, Pulau Samosir ini nih atau Toba ini nih merupakan sentra dari kultur Batak yang selama ini kita tahu banyak sekali adat istiadat yang ternyata berputar di Toba. Jadi seperti Tenun Toba yang kita ketahui itu Tenun Ulos ya, itu memang berasal dari Toba ini dan juga kalau sekarang kan ada 8 kabupaten ya. Tapi zaman dulu tuh banyak sekali cerita kerajaan-kerajaan yang mengelilingi seputar Danau Toba ini. Betul. Gitu. Jadi ya sayang sekali jika kita tidak bisa mempromosikan kekayaan alam dan budaya kita di Danau Toba ke mata dunia. Jadi karenanya kami merasa bahwa ini banyak banget potensi Danau Toba yang worth to share, worth untuk dipromosikan baik di negeri kita sendiri maupun di dunia internasional. Ini nggak kalah loh sama Lekomo loh, Bang Edo. Iya dong. Oh iya. Kita patut berbangga diri juga karena kita mau mempromosikan juga kan ke mata dunia termasuk juga tadi 30 negara terlibat. Negara mana aja Bu yang akan mampir ke perhelatan ini nanti? Nah, itu kalau 30 ya mungkin nanti aku agak-agak blaber ya. Beberapa aja boleh Bu yang kita perlu tahu. Mungkin Pak Ari nanti bisa tambahkan, tapi beberapa di antaranya tuh dari Polandia, Hungaria, kemudian Prancis, Swedia, tentunya si promotor kan berasal dari Italia. Nah dari Italia kayaknya sih kalau nggak salah paling banyak ya Pak Ari ya. Dan juga sesuatu yang menarik yang baru dari Aquabike tahun ini adalah kemarin juga dari tim H2O dari Raimondo itu mengatakan bahwa tahun ini kita akan kedatangan nggak 70 racer, ternyata 100 racer ya Pak Ari ya yang akan datang ke Aquabike tahun ini. Terus juga dari lokal kita juga ada local heroes-nya nih yang ikut berlaga juga di Aquabike. Nah, ada 10 racer loh
gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat kita nantikan, bakalan seru dan kami juga mengundang semuanya, nggak cuman orang-orang Batak Sumatera Utara, tapi dari seluruh Sabang sampai Merauke, ayo dong kita ke Toba, cantik banget loh dan seru kali. Kalau yang wajibnya orang Batak ya Mbak ya, karena kan orang Batak juga tersebar di seluruh antero Nusantara, even dunia ini gitu. Kalau mau ngelihat nih kampung halamannya bersolek sedemikian rupa menjadi sebuah wilayah yang baru gitu, mencoba untuk bangkit dan juga menunjukkan apa yang ada kepada dunia, boleh mampir nanti ke event ini gitu loh. Oke, pengen ke Pak Ari lagi. Pak Ari, mungkin boleh cerita soal ini kan sebenarnya Toba sendiri juga masih sampai saat ini juga masih terus berbenah gitu ya, dari segi infrastruktur dan juga mungkin dari segi non teknis gitu, termasuk bagaimana membangun budaya masyarakatnya untuk bisa lebih aware sama pariwisata gitu. Dari ITDC sendiri sejauh ini tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana cara untuk bisa membuat masyarakat tuh bisa lebih lebih aware gitu Pak terhadap event ini? Ya jadi gini Mas, kita sangat bersyukur sekali ya, karena ternyata setelah 4 kali perhelatan ini meyakinkan ke kita bahwa sebenarnya potensi kekayaan, keindahan pariwisata daerah itu juga diimbangi dengan kualitas dari keramah tamahan masyarakatnya. Jadi ini sesuatu yang mungkin berbeda dibandingkan dengan ajang sirkuit aquabike di tempat lainnya. Jadi kalau kita bicara mengenai kenapa Toba, ya karena memang selain tadi dijelaskan oleh Mbak Retna, memang sebegitu banyak hal yang sangat menarik dari cerita tentang Danau Toba itu sendiri, karena memang masyarakatnya itu juga memang sudah terlahir dan terdidik sangat ramah sekali. Dan ini yang menjadi modal utama buat kami di ITDC sebagai perusahaan yang memang di bawah holding InJourney untuk terus menjadi motor penggerak pelebaran kawasan-kawasan pariwisata di daerah lain. Dan bagaimana cara kami mengaktifasi, ya tentunya kami melihat potensi daripada kekayaan dari destinasi daerah tersebut. Nah makanya dengan tadi menyambung cerita yang disampaikan oleh Mbak Retna, tahun lalu ini kalau kita bicara sama penyelenggara, tahun lalu itu sejak awal F1 H2O pertama kali diadakan, tidak mudah buat meyakinkan para riders itu diundang untuk datang ke Danau Toba. Oh ya. Ini pengakuan dari CEO-nya langsung. Karena mereka pikir Toba itu apa? Mereka hanya membrowsing sekedar tentang kekayaan alam. Tapi kemarin pada saat kita bertemu dengan mereka, yang mengantri sudah lebih dari 100 riders. Artinya apa? Selain daripada mereka mengakui bahwa sirkuit atau air yang ada di Danau Toba itu adalah memiliki tantangan tersendiri, selain itu juga keindahan alam itu juga buat mereka dan keramah tamahan dari masyarakat menjadi sebuah unggulan gitu loh. Malah mereka itu salah satu rider sempat bilang bahwa ini satu-satunya mereka merasakan kalau dari luar itu kesannya airnya tenang. Tapi pada saat mereka mengendarai, kita tidak pernah bisa memprediksi kondisi ombak dan anginnya. Malah di beberapa kegiatan pertama ya Mbak Retna ya, kalau nggak salah itu kita sempat terhenti gara-gara angin, betul ya? Dan itu di luar dari prediksi. Awalnya semuanya aman dan lancar, dan ini merupakan kompleksitas dan grade tersendiri buat para riders, kira-kira gitu. Jadi buat kita keunikan-keunikan itu secara tidak langsung mengadvokasi mereka satu sama lain, sehingga kita sangat terbantu sekali di ITDC kalau kita mau mengembangkan daerah pariwisata, amplifikasi dan aktivasi hal-hal seperti inilah yang kita butuhkan.
Nice. Berarti memang ini satu sirkuit atau satu arena yang patut dipertimbangkan ya, jadi satu challenge yang baru untuk para atlet riders ya. dunia, para riders dunia Betul. juga gitu ya. Walaupun sebetulnya memang masih perlu diperkenalkan kembali gitu ya, terutama untuk mereka yang baru melihat atau mungkin baru googling aja nih Lake Toba itu seperti apa gitu ya. Cukup surprise juga ya mendengar pengakuan mereka bahwa mereka banyak yang masih belum tahu soal Danau Toba gitu. The Iya, fact iya. bahwa danau ini adalah danau terbesar di dunia yang dibentuk gara-gara patahan gempa bumi begitu adalah Betul. sebuah modal luar biasa sih buat kita punya modal untuk bisa kasih bumbu buat mereka gitu ya, Pak Ari ya dan Mbak Retna ya. Betul. Termasuk Dan kita juga sangat bersyukur ya tadi menyambung tentang akomodasi karena bukan hanya fasilitas hotel yang ada di daerah 4 daerah tersebut, tapi juga di ring 2 dan ring 3 seputaran Danau Toba itu juga merasakan dampaknya. I see. Jadi kita bersyukur sekali bahwa kegiatan ini sangat membawa banyak manfaat sekali untuk masyarakat sekeliling dan kurang lebih hampir 10 km dari Toba itu masih terasa sekali dampaknya. Oke, jadi dampak multipliernya juga berasa ya. Berasa. Bahkan saya percaya bukan cuma di 10 km atau yang berada di diameter Danau Toba itu, bahkan mungkin ke belakang-belakangnya lagi tuh kena juga tuh dampaknya tuh. Betul. On the way menuju ke Danau Tobanya Yes. juga gitu ya. Benar Bang Edo. Jadi kalau boleh nambahin Pak Ari, Ya. kenapa kegiatan aquabike atau yang waktu itu pertama kali kita juga bikin F1 Powerboat di sana, itu kalau kita ke sana tuh Bang Edo dan Mbak Lisa, itu seolah-olah seluruh masyarakat itu keluar dan mereka itu sangat berpesta gitu. Ini kayak pestanya mereka nih gitu. Sampai kita tuh waktu itu di sana, oh ini ajang internasional tapi kayaknya juga berasa banget rakyat lokalnya tuh sangat mengembrace, bersukacita. Jadi kayak misalnya warung-warung, karena ini kan enaknya nih karena lokasinya nih Danau Toba yang seluas 1130 nih, saya juga kalau nggak ngurusin aquabike sama F1 Powerboat, saya tuh nggak tahu kalau ini ternyata besar banget Danau Toba ini 1130. Jadi di seputaran Samosir itu manakala event ini terjadi, mau itu warung yang kecil atau F&B atau istilahnya ininya tuh bed and breakfastnya mereka lah ya. Itu mereka jualan lah ya. Betul, guest house itu semuanya juga ikut membuka tiket gitu ya. Dan ini kita lepas ke mereka karena ini memang ini bisa harus dinikmati oleh semua halayak karena memang semuanya tuh bisa melihat gitu kan, karena danau ini seputarnya juga terbuka untuk masyarakat luas. Betul. Gitu. Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini kayak hari raya. Jadi kayak tadi yang Mbak Ratna sampaikan mengenai Solu Bolon tadi ya, itu sebenarnya adalah sebuah local wisdom, acara yang memang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi karena saat ini kita barengi dengan acara yang kelasnya internasional, jadi ini yang membuat InJourney ini salah satu tugasnya adalah bagaimana kita bisa mengkomposing hal-hal lokal yang akhirnya bisa dikenal secara internasional. Dan Solu Bolon ini ya Mbak Retna ya yang nonton, waduh hebohnya udah ngalahin kebayang sih. Jadi Bener. Karena banyak 8 kabupaten ya. Nah itu grupis atau fans dari 8 kabupaten itu berlomba-lomba. Dan kalau orang Batak, aku nggak tahu ya Bang Edo ya, cuma mereka tuh kan kompetitif banget gitu loh. Betul. Kompetitif banget. Jadi kayak diulang tahunin gitu masyarakat sana juga ya. Betul. Ini saya sebetulnya lagi ngepoin juga nih via Instagram juga, di sana tuh katanya akan ada pemecahan rekor muri. Kemudian akan ada penampilan spesial dari beberapa band juga, ada band Raja Band Official dan juga Wika Salim. Ya terbaik. Berarti itu sebetulnya adalah salah satu bagian dari pesta rakyatnya ya. Betul. Jadi ya memang karena sekali lagi ya tujuan dari kita ini adalah bagaimana bisa acara-acara apapun yang kita lakukan di daerah pariwisata ini bisa menjadi motor penggerak. Jadi segala upaya yang kita lakukan mau tidak mau peran serta dari masyarakat itu menjadi ukuran sukses kita.
Ya. Harapan kita bersama semoga event ini bisa jadi salah satu pendorong untuk bisa ekonomi kita tumbuh lebih baik lagi di tengah kondisi yang juga kata orang banyak bahwa ekonomi kita lagi slow down gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya event ini orang-orang makin bisa confidence gitu buat belanja, buat spending. Jadi ekonomi kitanya tumbuh. Termasuk juga mimpi Pak Prabowo bisa sektor pariwisata tuh bisa menyumbang lebih banyak lagi buat pertumbuhan ekonomi kita. Keren banget eventnya. Terima kasih dan ini mungkin juga karena dari tadi kita bikin iri untuk yang sudah lihat tayangan-tayangan atau mungkin sekarang juga Detikers sudah mulai kepo-kepo juga di social media ataupun ya di media digital juga. Boleh mungkin cari tahu kita pengen tahu gimana caranya kalau misalnya mau datang ke gelaran event ini. Kita bisa ada banyak ya cara, tentunya kalau jalan darat bisa melalui Medan, tapi juga ada juga dari Bandara Silangit. Yes. Nah, aksesibilitas karena kita sekali lagi merupakan sebuah orkestrator dari ekosistem pariwisata, jadi kita juga cukup sangat amat terbantu didukung dari kawan-kawan airlines. Jadi kebetulan juga penerbangan menuju Silangit itu juga frekuensinya juga cukup banyak, betul. Dari dan ke Silangit. Dari dan ke Silangit juga. Kalau untuk nontonnya itu dia bisa dari daratan Sumateranya alias dari kayak Balige-nya dan juga dari Samosirnya kah Pak? Atau di satu spot aja? Ya, karena ada 4 ya tadi disampaikan oleh Mbak Retna, ada Karo, Dairi, Simalungun, dan Samosir. Jadi tergantung dari spotnya. Dan setiap spot itu juga memiliki tipe racing yang berbeda-beda. Ada yang endurance, ada yang sprint circuit, dan lain-lain. Jadi rasanya kita memang bersyukur banget karena mereka juga pada saat survei juga bingung karena semua angle dan semua tempat itu bagus. Dan semua pinggir danaunya itu adalah grandstand yang untuk mereka tonton. Jadi sebenarnya tidak ada spesifik nonton dari mana, malah kadang lebih bagus gitu ya Pak ya. Dari kamar mereka, tempat tidur mereka tinggal dibuka aja udah bisa nonton. Kira-kira kayak gitu. Wow. Iya, sangat menarik. Baik. Sangat menarik. Berarti ini tanggal 13 November sampai 17 November sudah bisa diancang-ancang Detikers ya untuk bisa menuju ke Samosir begitu untuk bisa menyaksikan langsung. Ini adalah event kebanggaan kita karena ini event nasional yang skalanya secara internasional gitu ya. Ini juga Kak Edo mungkin mau terlibat juga karena katanya di sana sudah disiapkan 1.000 penari tortor. Aku mau ikut tortor karena aku dapat uang kalau lagi tortor biasanya. Gitu ya. Iya, biasanya kalau ada tortor tuh dikasihin duit sama masyarakat. Iya, ada ini ya, ada salam tempelnya. Betul. Gitu. Ya mungkin bisa jadi Boleh 1.001 nambah. Bisa, aku nanti nempel sama penari-penarinya. Sukses untuk acaranya. Pak Ari dan juga Mbak Retna begitu ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa semakin baik mempertontonkan bagaimana Toba ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata terbaik Indonesia begitu ya. Terima kasih teman-teman ITDC. Tunggu di Toba. Ya, siapa? Horas. Selamat sore. Iya ya, kita dari tadi belum bilang Horas loh. Harus kita Horas gitu. Kalau gini mah ini ya, Assalamualaikum. Iya itu. Jadi Abang None. Kalau Horas tuh gini atau gini. Apapun bisa boleh sih. Boleh kan sebenarnya. Yang penting lo teriak. Tapi kayaknya, kayak kalau teriak kayaknya kurang cocok, kalau gini harus kayak semangat. Semangat gitu. Horas maju-jua. Kalau Horas maju-jua tuh Karo. Kalau di Toba dia Horas aja. Oke. Banyak sih mereka itu. Jadi gak usah ditambah-tambahin ya gue ya. Tapi bisa juga karena kan Karo juga termasuk wilayah yang dilalui sama Danau Toba. Lo kebayang gak ada 7 kabupaten yang dilewatin sama si Danau Toba ini? Iya betul. Tadi 1130 hektar ya. Luasnya? Ya luasnya. Iya. Terus kemudian juga ya Samosirnya di tengah, habis itu yang mengelilingi berarti juga kan di samping-sampingnya juga kan sebetulnya benar. Ini aku lihat nih panjangnya 100 km, lebarnya 30 km. Lo bayangin aja 30 km tuh
pokoknya gede lah guys. Kalau kalian lihat langsung tuh Danau Toba, mungkin yang belum pernah ke sana itu ngelihatnya kayak laut. Betul. Nggak kayak danau gitu. Tapi sebetulnya juga ya aku patut berbangga diri juga gitu ya. Kita bisa mengundang sebanyak itu racer ya. Tadi kan dibilang 100 lebih. Kemudian Indonesia juga menyumbangkan 10 racer terbaik juga gitu ya dari ya Aquabike untuk yang lokal ya. Untuk yang lokalnya juga. Berarti 90-an itu dari luar juga mereka akan tidak hanya datang ke sana tapi juga membuktikan bahwa sebetulnya si Danau Toba ini menjadi satu arena yang cantik tapi menantang gitu. Ya udah pesan tiket sekarang Eza. Aku tapi main jet ski ya. Kasih langit. Motor aja dapat duit lumayan buat nanti gimana tiket caranya? pulangnya lagi. Tapi kan gerakannya kayak palsu nih. Karbitan nih. Enggak, di sana kalau lo nortor mau kayak gimana aja itu ya kasih duit. Yang penting lo nortor aja. Kasih duit nanti. Dan aku juga bisa nyaru di antara 1.000 ya. Betul. 1.000. Jadi kayaknya kalau nyempil satu kayak kelihatan kok. Gak begitu. Bawa ulos pasti langsung disawer. Iya. Atau enggak pinjam mama di sana, ulos mana yang kira-kira mengundang. Oh iya bisa. Karena kan adu cantik ulos juga. Adu cantik kan ulosnya kayak nih ulosnya juga ada fungsi-fungsinya bisa. Kan. Iya dan jangan sampai salah ya pakai ulosnya ya. Tiba-tiba ntar pakai ulos yang dibawa buat ke pemakaman lagi. Beda lagi dong ya. Oke deh, terima kasih Detikers. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol soal Aquabike Jet Ski World Championship yang akan diselenggarakan di Toba. Buat kalian yang mau datengin acaranya bisa langsung dikepoin gitu ya. Sekarang kita balik lagi ke segmen selanjutnya. Kita abis ini akan ngobrol soal pemilu Amerika Serikat yang in a bit akan segera diselenggarakan. Besok pagi mestinya kita udah bisa tahu nih, wah ini yang unggul gitu. Wah si ini milik ini. Iya. Kita walaupun sebetulnya kita berada jauh secara geografis, tapi tentunya juga akan ada pengaruh-pengaruh yang sedikit banyak lah ya terjadi di negara kita apabila salah satunya ini pengaruhnya apa, tentunya apa. Makanya kita akan kepoin itu semua nanti di segmen editorial review barengan Bu Suzy. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. From deep beneath the cold, unforgiving water, a gentle calling is heard. One that tells the story of history, natural beauty, and unity. And when the united spirit of Lake Toba calls, we answer. Following last year's resounding success, this November, 4 surrounding regions of Lake Toba will come together once again for a show of unmatched thrills and remarkable actions. The world's finest riders are ready to battle it out in Karo, Dairi, Simalungan, and Samosir for a shot at the prestigious World Championship title. Be a part of history only in the 2024 Aquabike Jet Ski World Championship of Lake Toba, Indonesia. Kembali lagi di Detik Sore. Cuma hore-hore. Iya. Sore ini ngeteh. Enaknya tuh sore-sore tuh ngeteh. Terus habis itu sambil ngobrol yang sophisticated. Sophisticating. Betul. Ini kita nggak kayaknya kalau abis ini kita bukan ngeteh tapi spilling the tea. Spilling the tea juga termasuk bagaimana kita akan ngobrol soal salah satu event paling penting dalam sejarah manusia, pemilu Amerika Serikat. Betul, ini ada lagi-lagi dua yang tapi mereka Iya, terus ada 2 calon ya yang paling 2 kandidat yang menurutku juga ini dua-duanya sama-sama kuat karena kalau sebenarnya kita sempat tarik lagi ke belakang ya, dua-duanya tuh sempat tarik ulur. Kita tarik lagi ke belakang, dua-duanya tuh sempat
dua-duanya menempati apa ya, saling mengungguli lah ya Iya. di beberapa polling sementara atau quick poll gitu deh, gitu. Makanya sebetulnya it's gonna be a surprise siapapun yang menang karena sebetulnya perbandingannya juga cukup tipis gitu di polling yang terakhir. Sangat sengit. That's why ini juga Amerika salah satu mitra dagangnya Indonesia, mitra politiknya Indonesia juga. Kita penasaran banget kalau misalnya salah satunya menang itu ngaruhnya apa ke Indonesia dan juga bagaimana masa depan kerjasama kita juga dengan Amerika Serikat begitu ya untuk siapapun yang menjadi presidennya nanti. Kita akan ngobrol bareng sama Ibu Suzy Sudarman yang sudah standby loh. Kita selamat sore dulu buat Ibu Suzy. Ibu Suzy, Halo selamat sore. Ibu, selamat sore. Selamat sore, Ibu senang sekali. katanya sudah standby dari tadi ya Bu ya. Terima kasih loh sudah menunggu kita Bu. Ya, Ibu Suzy mestinya sudah banyak sekali yang ingin disampaikan soal what's happening in Amerika saat ini gitu. Yang kita tahu kan memang saat ini dua kandidat terkuat ini yaitu Kamala Harris dan juga Trump itu sampai saat ini tuh masih saling susul menyusul gitu elektabilitas dan juga votersnya. Kita pengen tahu dulu deh dari Bu Suzy sejauh ini pemilu Amerika Serikat kali ini yang calonnya tiba-tiba berganti dalam beberapa saat menuju ke pemilihan begitu ya, election. Seberapa menarik untuk yang kali ini Bu Suzy? Apa yang perlu kita harapkan untuk kali ini? Menurut saya sih sangat menarik karena ini sebuah gerakan yang senyap wanita di Amerika Serikat atau kelompok perempuan bergegas untuk menghalangi Donald Trump menang dalam pemilihan ini. Jadi untuk saya sangat sejarah ya proses ini karena kaum perempuan di Amerika banyak kehilangan hak-haknya karena patriarki itu biasa dalam kapitalisme. Dan kapitalisme kali ini harus mengaku kalah bahwa mereka harus mengakui bahwa kalau digerakkan secara baik dan akhirnya semua sepakat, itu merupakan kekuatan yang maha dahsyat ya. Maha dahsyat tuh kayak gimana Bu Suzy? Ya kan perempuan di Amerika itu baru mempunyai hak pilih tahun 1920. Berjuang sekian lama dari abad sebelumnya, abad ke-19, 18 gitu ya. Akhirnya dapat suara, lalu mereka tetap didiskriminasi dalam soal gaji, dalam soal yang terakhir ini yang sangat mencekam adalah mereka kehilangan hak untuk memperoleh perawatan dokter kalau tidak mengikuti keputusan para patriarki ini. Jadi tiba-tiba itu menjadi pemicu gagasan bahwa perempuan harus bersatu padu, apakah mereka Republikan atau Demokrat, country over party. Jadi sebuah gerakan yang patut menjadi pelajaran bagi kita semua yang di Indonesia. Bahwa kekuatan perempuan itu adalah kekuatan yang kalau dilakukan secara baik bisa menyehatkan Republik Indonesia yang sudah mengalami berbagai tantangan selama ini, terutama selama 10 tahun terakhir. Termasuk juga sebetulnya ini dari beberapa survei atau quick poll juga sebelum dilaksanakannya pemilu ini saling menyusul lah ya kedua calon ini. Tapi dalam beberapa survei justru Kamala ini unggul. Sebetulnya seberapa besar potensinya ya untuk menang? Kalau misalnya yang laki-laki bisa dipersuasi oleh kalangan yang membantu kampanye Kamala Harris, mungkin akan terselamatkan Kamala ini. Karena Amerika belum pernah memiliki seorang presiden perempuan apalagi dia seorang kulit berwarna ya. Jadi ini sebuah tantangan yang luar biasa besarnya, hanya bisa dilakukan persatuan itu gara-gara keputusan Mahkamah Agung untuk mencegah hak perempuan untuk melakukan reproduksi. Jadi harus diawasi oleh pemerintah, harus dibatasi, orang diberi hadiah kalau melaporkan, ada orang pergi ke klinik OBGYN dan sebagainya. Jadi jelas ini
suatu yang sangat sensitif, dan akhirnya kelompok Republican Women juga mengatakan we are voting for us, ya, we are voting for me. Jadi country over party. Jadi ini suatu gerakan yang luar biasa menurut saya, karena ini semacam gerakan senyap menghadapi seorang yang tidak mempunyai tata krama dalam berbicara dan berbohong dan melakukan keganasan terhadap perempuan dan terhadap rakyat Amerika, yang akan diubah budayanya jadi budaya otoriter. Siapapun yang akhirnya menang nanti akan cetak sejarah ya Bu Suzy ya. Bagaimana misalnya Kamala Harris kalau misalnya sampai menang begitu akan terpilih menjadi presiden perempuan pertama buat Amerika, dan juga Trump juga kalau menang dia sepertinya mengulang sejarah kembali yang cukup lama sudah tidak terulang, akan menjadi presiden kedua kalinya setelah dengan cara tidak berturut-turut begitu. Kalau bicara soal kebijakannya dari dua ini, yang mana yang dari analisis Bu Suzy yang paling menguntungkan buat Indonesia? Yang paling menguntungkan tentunya Kamala Harris, karena dia bisa diperhitungkan, dia prediktif ya. Apa yang akan dilakukan bukan serandom Donald Trump yang tidak mempunyai tata krama. Nah, jadi kalau kita ingin bersahabat kan kita harus tahu ya, sahabat kita itu akan menjahati kita pada akhirnya apa tidak. Kalau Donald Trump itu tidak bisa ditebak. Sedangkan Kamala Harris mengikuti ideologi Partai Demokrat yang sebetulnya tujuannya hanya satu. Kalau ada globalisasi, kelas menengah Amerika jangan sampai dirugikan. Itu saja udah bagus maksudnya. Kalau kita mau menata perdagangan dengan Amerika, asal tahu apa yang mereka inginkan, tentu kita bisa beradaptasi ya. Tapi kalau Donald Trump tidak ada polanya, dia hanya mau mengikuti kelompok-kelompok otoriter untuk mengatakan ini adalah satu-satunya cara untuk Amerika menyelamatkan diri. Itu kan hanya retorika kaum kapitalis murni. Apakah kita bisa sebagai budak-budak yang udah dijajah selama ini, apakah kita masih mau mengikuti sebuah negara yang akan mengeksploitasi lebih lanjut karena mereka akan menggunakan segala macam kekuatannya untuk menipu dan mengeksploitasi bangsa-bangsa yang kurang terdidik dengan baik. Kita kan nggak mau hal tersebut terjadi. Jadi saya doakan semoga imperialisme dari kapitalis murni Amerika Serikat tidak sampai terwujud. Tapi apa sih yang bikin Trump mungkin bisa saja berpotensi besar begitu mengalahkan seorang Kamala Harris yang disupport banyak sekali juga kaum pesohor gitu ya, artis-artis tuh banyak tuh. Termasuk juga mantan presiden US juga ya, tentu. Obama Biden ya. dan juga Obama begitu ya. Apa yang bisa membuat Trump mengalahkan Harris, Bu Suzy? Atau Harris? Anda bilang yang didukung oleh Obama kan Harris, bukan Donald Trump. Iya. Maksudnya ketika Harris didukung oleh banyak sekali pihak begitu, termasuk mantan-mantan presiden Amerika Serikat juga, apa yang membuat Trump ini masih bisa berpeluang besar untuk bisa mengalahkan seorang Kamala Harris yang didukung banyak sekali pihak? Begini ya, Anda harus tahu kapitalisme itu menyebabkan penderitaan. Jadi grievances-nya itu diarahkan oleh kaum kaya. Seperti saya katakan, kaum kaya itu Elizabeth DeVos, Robert Mercer, kelompok-kelompok kapitalis yang membalikan suara rakyat yang penuh kekecewaan, itu menjadi bukan menolak kapitalisme murni, malah mendukung kapitalisme murni. Ini adalah kalau misalnya ada seorang social scientist akan bilang ini mode Gramscian. Gramscian itu superstructure kultur yang bisa mencegah kelas-kelas yang menderita itu untuk menghantam mereka, karena itu Marxism. Jadi untuk mencegah Marxism itu mereka melakukan ploy atau gimmick-gimmick yang akan membuat orang-orang miskin itu justru memihak kepada orang yang menindas mereka. Ini ilmu sosial, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita menggunakan cara-cara melihat yang demikian, kita tahu persis bahwa modal-modal kapitalis itu kan cukup besar untuk menyogok, untuk membuat iklan, untuk membuat segala macam, agar kelihatannya orang ini orang baik. Padahal dia ngomongnya kotor, pembohong, dan orang juga sudah enggan melihat orang yang tidak bermutu, karena
Amerika ada mutunya lah untuk rakyat yang biasa ya. Mutu yang lazim, orang harus decent, orang harus baik. Ini kan kelompok kapitalis yang seperti juga orang yang dengan mudah dengan uangnya untuk menindas orang lain. Sayangnya kita meniru yang begini. Sayangnya 10 tahun ini kita dijadikan bangsa materialistik yang akan menimbulkan penderitaan rakyat. Nanti akan timbul fasisme. Seperti juga waktu Jermani melahirkan Nazisme, Hitler lahir karena keadaan ekonominya buruk sekali. Sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan yang disebut Hitlerjugend untuk mendirikan rejim fasis, dan akhirnya orang-orang Zionis dan Yahudi itu ya dibunuhin gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti pola begitu, nanti suatu saat Indonesia pun akan mengikuti pola yang demikian. Kalau negara ini rusak karena kapitalismenya tidak teratur, seperti juga di Amerika banyak yang homeless dan sebagainya, yang lahir adalah otoritarisme. Karena itu pola. Jadi rakyat yang sudah menderita justru dipompakan uang supaya mereka mendukung orang yang membuat mereka menderita. Itu sebuah fenomena sejarah ilmu sosial lah. Kalau Anda lihat kenapa lahir otoritarisme, itu dia. Oke, nah tapi kan ini kembali lagi juga kepada election yang sebentar lagi akan terjadi gitu, dan Amerika sebagai satu negara yang sangat luas sekali. Jadi wilayah-wilayah mana nih yang jadi penentu untuk kemenangan masing-masing calon, Bu Susi? Ya, daerah swing state itu kan mereka menghasilkan kebohongan-kebohongan bahwa ada ballot yang tidak baik dimasukkan dan sebagainya, sehingga yang terjadi sekarang setiap polling booth, setiap tempat pemilu itu dijaga oleh National Guard karena mereka takut ada orang-orang kanan yang menjadi pendukung Donald Trump itu menjadi bahaya bagi pemilih maupun pekerja pemilunya. Jadi diajarkan dalam setiap tempat pemilu itu, ini loh, kalau terjadi sesuatu kamu harus mengupayakan agar pemilih itu selamat, exitnya dari sini. Lalu baru kalian keluar. Jadi satu orang ini cukup untuk menghebohkan seluruh negeri. Jadi semacam Hitler belum membunuh Yahudi, tapi dia membunuh rakyatnya sendiri. Karena hasratnya yang luar biasa tamak dan pembohong ya. Saya kira dia tidak banyaklah hal yang akan mendukung dia. Hanya orang-orang yang punya kekecewaan dan bermimpi. Orang yang punya kekecewaan biasanya escapism atau melarikan diri dari kenyataan bahwa hidupnya itu susah dan hidup itu harus ditanggulangi secara baik, tapi tidak berhasil kalau dengan cara yang begini, karena semua mengikuti pola ya. Ada pola-pola, misalnya Anda mau menerapkan kapitalisme ya harus ada regulasinya. Selama 10 tahun Indonesia tidak ada regulasi, semua boleh nyolong, semua boleh mempredasi harta-harta Indonesia, lalu akan terjadi kemiskinan total. Sekarang sudah kelihatan level kelompok menengah ini turun sehingga banyak resto-resto tutup, banyak shopping mall tidak didatangi untuk dibeli. Jadi ada pola, kalau Anda mengikuti free market, ada hal yang harus diikuti. Yaitu regulasi agar kapitalis itu tidak bisa memprofit dari sebuah jor-joran materialisme. Oke, baik. Kalau bicara soal warga Amerika sendiri, Bu Suzy, apa sih sekarang yang diinginkan warga Amerika Serikat terhadap sosok pemimpin Amerika selanjutnya begitu kan? Yang terdengar sama kita yang ada di sini nih, Make America Great Again, lalu kembali membuat Amerika menjadi negara adidaya begitu. Itu seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh warga Amerika di sana? Warga Amerika ya satu, dia tujuannya adalah menciptakan welfare state liberalism, bukan harus menguasai dunia. Tapi penderitaan luar biasa ya, bukan menghadapi kondisi-kondisi di mana perempuan dikurangi haknya. Itu adalah political ploy.
bagi patriarki untuk menyatakan kami berkuasa, kamu tidak berkuasa. Karena tujuannya menghadang orang-orang yang kurang puas dengan sistem kapitalisme itu supaya tidak menjatuhkan mereka. Juga ingat bahwa mereka di samping melakukan tugas-tugas untuk menciptakan negara kesejahteraan, mereka juga mengejar full spectrum dominance. Full spectrum dominance artinya hegemoni yang sebelumnya dibilang berbeda, yaitu preponderance of power, menjadi full spectrum dominance. Itu tujuannya ya udah, kalau mereka unggul kan mereka dengan mudah bisa mencari profit dari berbagai negara, sekalipun bukan profit yang membabi buta, karena kalau orang Demokrat ada kendala-kendala yang harus dipatuhi oleh mereka, seperti beberapa jam yang lalu Biden sudah menegaskan akan memberi sanksi kepada Israel. Karena Israel nggak nurut terus melakukan genosida. Jadi kalau Partai Demokrat bisa ditebak jalannya. Tapi kalau si Donald Trump, bukan Partai Republikan ya, Donald Trump adalah orang gila yang seharusnya tidak fit untuk menjadi Presiden Amerika. Tetapi karena pendukungnya adalah orang-orang yang kecewa atas perekonomian, mereka escape, mereka pikir dengan adanya orang gila ini mereka bisa menjadi kaya. Tidak ada satu negara yang melakukan kapitalisme tanpa aturan bisa menjadi makmur. Seperti Indonesia tidak akan memakmurkan rakyatnya. 10 tahun kita menderita luar biasa, sangat turun saat ini. Bagaimana mengangkatnya ya kita harus mencoba merubah. Mungkin dengan Kamala Harris ada pelajaran bagaimana menciptakan keadilan. Bu Susi, berarti tadi karena ngomong sedikit soal Israel begitu, calon atau pasangan atau presiden yang kemungkinan akan memberikan resolusi konflik lebih baik untuk apa yang saat ini terjadi di Timur Tengah, di Gaza begitu, berarti Harris. Benar, karena dia masih bicara tentang two-state solutions. Dan dia tidak bisa melakukan apapun juga karena dia wakil presiden. Genosida itu kalau dia sampai jadi presiden akan di stop. Jadi ini kan masalah persaingan dua macam visi. Donald Trump mempunyai visi Abrahamic Accord. Kalau Kamala Harris punya solusi two-state solutions. Abrahamic Accord akan membiarkan Israel membunuh dan mengusir orang Palestina. Kalau two-state solution meneguhkan kedaulatan Palestina dan harus diberikan negara untuk bisa melindungi mereka. Amin. Semoga ya. Anyway, Bu Susi, kita karena waktunya terbatas juga, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu Ibu Susi untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Besok kita kawal bersama Bu Susi ya, besok electionnya. Hari penting buat semuanya. Beserta doa. Terima kasih banyak Ibu Susi, sehat selalu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Itu perhelatan yang luar biasa ya. Walaupun dari orang yang di luar Amerika Serikatnya aja itu ngomongnya berapi-api. Gimana yang di sana ya? Iya betul. Yang sebetulnya juga akhirnya juga terbukakan mata bagaimana sebetulnya masing-masing calon ini juga bisa memberikan yaitu tadi ya efek yang domino lah ya sampai ke negara kita juga dan bahkan juga ke konflik yang terjadi juga di Timur Tengah gitu dan juga pembelaannya terhadap Palestina juga ya. Benar. Baiklah, dan tentunya juga ini kita masih mendengar sore hari ini suara hujan yang masih saja hujan rintik-rintik. It's not okay. Kayaknya kalau rintik-rintik tuh nggak kedengeran Kak sampai ke dalam sini ya. Tapi ini kayaknya cukup deras juga. Jadi sekali lagi kita ingatkan untuk warga Jakarta untuk berhati-hati karena sebentar lagi udah memasuki udah masuk jam pulang. Sudah, tapi ini pasti sih chaos sih. Maksudnya karena Jakarta hujan dan juga biasanya Jakarta chaos kalau hujan. Direkomendasikan buat teman-teman mungkin yang bawa kendaraan pribadi, kalau rumahnya bisa dijangkau dengan kendaraan umum, ya pakai kendaraan umum. Mungkin kendaraannya dititipin dulu. Iya ya. Di kantor ya aman. Mungkin parkirnya kayaknya jadi lebih mahal. Karena kalau bawa kendaraan pribadi juga ke rumah balik, kayaknya akan sangat lama stuck di jalan ya. Iya, I believe that. Tapi kalau yang nggak mau ya udah tungguin aja sampai seberapa sabar Anda bisa. Terus kata Detikers,
Iya, orang ini kita mau lembur Nggak ada tuh pulang jam segini. jam 10 5.06. bro katanya. Bohong gitu ya. Tapi ini termasuk juga yang kita juga jadinya butuh ya kondisi real di lapangan seperti apa ya. Biar juga mempersiapkan ini kita juga yang nanti akan berkutat di jalan. Ya. Makanya kita butuh sekali nih ada Brigadir Ovel yang akan melaporkan dari sudut kota Jakarta. Selamat sore, Brigadir Ovelia. Wah, Kok kering? kok kering? Halo, selamat sore rekan-rekan di studio. Selamat sore Brigadir Ovelia. Brigadir Where are Ovelia, you now? ini Halo. live kan? Coba kalau live lambaikan tangannya. Kayaknya kita di belahan Jakarta yang sangat berbeda karena di sini hujan lebat sekali. Brigadir Ovel bisa dengar suara kita? Bisa. Halo Edo. Bisa, iya. Bisa. Tadi suaranya tapi putus-putus ya. Brigadir Ovel mungkin kalau bisa dengar suaranya dengan jelas, lambaikan tangannya. Oh, Nah, iya, bisa berarti. Ini Brigadir Ovel lagi di mana? Kok nggak ada hujan-hujannya? Kayaknya di sini deras banget. Kebetulan pas saya mau live hujannya berhenti. Oh, Alhamdulillah. Berarti Brigadir Ovelia rezekinya bagus ya. Amin. Iya. Walau kita bisa percaya itu sih karena di belakang motor-motor yang lewat tuh Masih pakai ada yang nggak pakai helm juga tadi anyway. Mereka pada pakai mantel hujan begitu ya. Iya. Ya udah deh kalau gitu langsung aja kita keburu hujannya turun lagi nanti kita langsung dengerin informasi traffic terkini dari Brigadir Ovelia. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan studio dan juga detikers. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di kawasan Simpang Santai Jakarta Selatan. Dengan kondisi arus lalu lintas di sore hari ini dari arah Senopati ke arah Pancoran, nampaknya saat ini sudah terlihat adanya kepadatan kendaraan, di mana menjelang traffic light ada sekitar kurang lebih 1-2 kilometer antrian kendaraan sebelakang yang akan mengarah ke arah Pancoran maupun yang akan mengarah masuk ke arah Bogor. Dan saat ini juga terlihat arus kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Wijaya. Saat ini juga sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Selain karena tadi curah hujan yang cukup deras melanda kawasan ini, juga karena ini mengingat pertemuan arus kendaraan dan merupakan jam pulang dari perkantoran. Dan bisa kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di kawasan ini tentunya tetap bersabar dan berhati-hati, pastikan Anda senantiasa berkonsentrasi menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para kendaraan roda 2 yang menggunakan jas hujan berupa posko, karena aksi itu kami larang, dapat membahayakan tidak hanya pengendaranya sendiri, namun juga pengendara-pengendara yang lainnya. Antisipasi juga kendaraan baik itu roda 2 yang berhenti untuk berteduh yang menyebabkan kepadatan di kawasan ini. Dan kami informasikan juga pemirsa, perlu kami ingatkan bahwa pengendara yang menggunakan knalpot bising atau tidak sesuai standar, pastinya pelanggaran ini bisa dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan serta denda paling banyak Rp250.000. Serta kendaraan yang menggunakan rotator atau lampu strobo yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang plat hitam, khususnya peraturan pelanggaran kurungan 1 bulan, juga denda maksimal Rp250.000. Lalu saya ingatkan detikers tetap tertib dalam berlalu lintas, bukan karena kita takut ditilang, tapi kita harus selamat sampai di. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung, kembali ke rekan-rekan di studio dan salam pres. Salam presisi, terima kasih banyak Brigadir Ovelia. Semoga hujannya berhenti beneran ya, nggak lanjut lagi. Jadi orang yang pulang kantor bisa lancar gitu jalanannya. Betul. Dan tentunya juga selamat bertugas kembali. Tetap semangat dan juga salam ke rekan-rekan lainnya juga dan salam presisi. Thank you Brigadir Ovelia. See Selamat you sore. when I see you. Kalau mau ke kantor boleh loh.
Kenapa mau traktir kopi? Boleh. Traktir. Kok gue masih gini-gini? Apapun. Jadi kayak boneka. Wah agak serem loh tadi Bu Susi ngomong soal Hitler. Iya bener, aku deg-degan. Takut beneran dunia tuh kembali lagi ke masa itu. Ih coy. Tapi tadi mengutip juga sebetulnya di mana ada kemungkinan ketika keadaan ekonomi itu tidak baik-baik saja, kemudian ada sejumlah uang yang digelontorkan untuk masyarakat yang kondisi ekonomi yang gak baik-baik saja untuk memvoting seseorang yang membuat hidup mereka gak baik-baik aja. Itu tuh kayak ngeri banget gak sih? It's a vicious cycle. Lingkaran setan sih. Mudah-mudahan gitu. tidak seperti itu ya. May the best win. Karena kan Vox Populi, Vox Dei. Betul. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi siapapun yang menang itu adalah pilihan Tuhan buat kamu, warga Amerika. Hey, siapa? Kita break dulu Detikers. Habis ini kita nungguin sampai sunset talk kan ya. Jadi breaknya agak sekitar 20 menit Detikers, jangan kemana-mana. Detik Sore masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Wow, gak cuma hore-hore. Adi aku jadi Hudson. Setengah-setengah ya. Aku tuh, tahu gak sih kalau cewek biasanya pakai baju tuh kayak set. Nah, itu tuh adalah satu nama modenya. Apa? Mode pakai enggak. Takut. Detikers ya. Kita mau ngapain nih? Kita mau ngasih tahu bahwa sebetulnya ini nih baru saja terupdate di 17.05 tadi sebetulnya di Detik News juga bahwa ada 2 ruas jalan di Jaksel yang tergenang akibat hujan deras. Gimana ya. Jalannya? Sudah waktunya River apa? River. Hold back the river, James Bay. bocor kamera. River Ridwan. Hah? Follow you to the river. Riverway. Back to the river. Riverway. Oh ada. Oh jalur sungai maksudnya. Sangat ini ya, miris ya, ironi ya. Oke. Jadi di mana itu? Yang Jalan Kemang Utara 9. Nah, I told you. Ini ketinggian mencapai 30 cm. Dan Jalan Dharma Wangsa Raya, I told you, ketinggian mencapai 60 cm, setengah badan gue. Orang dewasa ya. Sorry, setengah badan gue. Orang dewasa yang macam mana? Kemasan saset mah repot nih ini ya. Gitu. Jadi apa dia? Sebetulnya juga sudah ada tindakan yang dilakukan juga ya. Jadi dari beberapa dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat, dan sudah dikoordinasikan juga oleh BPBD. Oh, kira BPUPKI. Dikoordinasikan oleh BPUPKI. Merdeka lagi gitu. Dan untuk melakukan penyedotan genangan dan mengecek fungsi saluran air. Jadi diharapkan bisa langsung bergerak cepat juga menangani 2 ruas jalan besar ya sebetulnya juga ya. Penting tuh guys gitu. infonya. Jadi kalau misalnya yang berencana melewati sekitaran Kemang, Dharma Wangsa, Pakubuwono, berhati-hatilah atau hindari. Kalau menghindari itu berarti kalau mau ke Depok lagi. Ke Andara misalnya, jadi lewat mana ya? Pakai jet pribadi. Helikopter. Herikoputa. Kamu tahu nggak bahasa Jepangnya helikopter? Herikoputa. Karena toire. Iya. Speaking of toilet Jepang ya, gue suka banget deh kalau misalnya lagi toilet tuh ke toilet tuh pakai toilet ala Jepang gitu. Oh iya. Bisa nyanyi. Cair anget. Iya. Beberapa ya mall atau restoran di Jakarta ada kan ya. Gak perlu jauh-jauh ke Tokyo kita, di sana aja ada. Tapi aku nggak suka Kak, pressure. Aku tuh kayak berdiri dulu,
Jadi saya baca dulu. Oh, oke, ini untuk air dari depan, ini Takut untuk salah air semprot ya. dari belakang. Ini untuk speed atau kekencangan air, ini untuk stop in the middle. Ada proses Oke. belajar dulu ya di sana Iya, ya. jadi kayak aduh repot emang biar susah, susah. Susah emang kalau mental Belum terbiasa. anti mapan tuh. Ini juga hal yang harus Detikers tahu juga. Ini adalah soal penangkapan Ronald Tanur kemarin. Nah, ini kalau ini soal penahanan hakimnya Detikers. Pasti semua pada pengen tahu kan. Iya. Jadi berita terbaru dari Detik News disampaikan bahwa Kejagung itu sudah memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan tersangka dari kasus suap vonis bebas dari Ronald Tanur, dan Kejagung memutuskan untuk memindahkan penahanan terhadap 3 hakim tersebut dari yang tadinya di Surabaya jadinya ke Jakarta. Dan sebetulnya ini juga jadi merembet ke salah satu anggota keluarganya, yaitu adalah ibunya. Oh iya, betul. Dari Ronald Tanur juga yang sekarang sudah menjadi tersangka, karena tentunya juga ada perannya, yaitu adalah yang pertama adalah mencarikan pengacara untuk mendampingi selama menjalani proses hukum, yaitu menghubungi Lisa Rahmat yang menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kemudian setelah ada pertemuan ya dengan dari ibunya bersama dengan penasihat hukumnya ini lanjut lagi untuk meminta mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Fikar mengenalkannya dengan pejabat Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya dan menyepakati biaya pengurusan perkara yang totalnya berjumlah 3,5 miliar. Dan digelontorkanlah oleh ibu dari RT ini ya, dari Ronald Tanur ini. Gede juga ya perannya dan juga yang disuap ya. Miliar-miliaran loh. Miliar-miliar juta-juta uang harus keluar. Ini kan perkara ini. Sebetulnya kalau misalnya dijalankan prosesnya secara hukum yang berlaku ya kan nggak harus keluar miliar-miliar juta-juta ya, tapi dihukum. Salahmu sendiri, pakai jalur ilegal. Itu dari Ronald Tanur. Kalau dari Jakarta, ini ada berita juga yang cukup menggembirakan nih buat bapak ibu semuanya yang punya anak-anak. Karena katanya mulai 2025 sekolah swasta Jakarta gratis SPP sama uang pangkalnya. Tapi ada syaratnya. Ada tapinya. Iya, ya nggak apa-apa, itu ada bintangnya. Betul, terms and conditions apply. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi katanya penerapan biaya kegiatan pembelajaran akan disesuaikan ya, dan yang digratiskan adalah sekolah-sekolah klaster 1-3. Karena sebetulnya kalau swasta klaster 4 dan 4 itu tidak akan jadi sasaran karena biasanya sudah menjadi sekolah swasta elit ya, iyalah ya. Iya, kelas-kelas Gujung Pio gitu lah ya. Gujung Pio. Yang pokoknya tuh yang ke sekolahnya pakai helikopter. Iya, High School Musical. School Musical juga orang kaya emang. Ya kan itu Sharpay pakai. Oh iya, benar. You are the music in me. Iya gitu. Jadi sebetulnya ya bagi sekolah yang ingin mendapatkan penggratisan ini ada beberapa, selain juga ada beberapa kriteria tertentu, ada juga aturannya atau mungkin harus ada sesuatu yang ada syaratnya, yang salah satunya adalah bekerja sama dengan pemerintah ya, dan tentunya juga ini harus sekolah yang sudah menerima dana BOS atau bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama 3 tahun tanpa terputus, dan juga tentunya sekolah harus memuat siswa yang bernomor induk kependudukan DKI Jakarta atau NIK Jakarta. Oke, gitu ternyata. Dan ini kalau lihat anggaran pendidikan doang loh ini. Benar kan pendidikan doang kan? Mana oh enggak ding,
APBD tahun anggaran Jakarta itu 91,1 triliun. Gue kira buat pendidikan doang 91 triliun, kayak iri banget gue sama Jakarta bisa segede itu anggarannya. Tapi ternyata ini buat APBD secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan juga ya. Tapi pasti kan akan dibuka lah ya berapa persennya atau berapa jumlahnya untuk pendidikan. Aku somehow seneng sih kalau Wakil Menteri Pendidikannya itu dibagi 2. Ya kan, yang sekolah 3 bahkan sekarang. Dibagi 3 ya berarti ya. Yang sekolah dasar menengah, terus perguruan tinggi. Perguruan tinggi atas dan juga sangat atas. Menteri riset ya. Iya. Menteri riset satu lagi. Gitu, jadi bisa saling fokus lah. Bukan saling fokus, maksudnya lebih fokus ke masing-masing permasalahannya juga. Spesifik. Gitu. Oke, kita break dulu Detikers. Karena Sunset Talk akan kita segera mulai. Kita akan memperjuangkan soal hak asasi hewan. Kita Sunset Talk dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Gak nyangka. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dan kita sore hari ini akan ngobrolin soal aroma asasi aroma hewan. kopinya kuat sekali kan. Padahal nggak minum kopi nih. Salah teh ya. Lemon tea. Jadi kita mau ngomongin soal hak asasi hewan. Ternyata hewan tuh punya hak asasi loh. Bagaimana mereka hidup itu kita butuh tahu apa yang jadi hak-hak mereka. Dan terutama juga mengenai sekarang kita masih aja ya menemukan berita-berita ada hewan yang terlantar gitu, atau mungkin juga ya mostly adalah hewan terlantar ya. Yang terakhir kali kita sempat kasih tahu sama Detikers adalah di Jateng waktu itu ketika ada seorang ibu yang sebenarnya niatnya adalah memungut dan akhirnya memberikan taking care lah ya. Tapi dirinya sendiri nggak sanggup sampai akhirnya terbengkalai gitu loh. Kucing-kucingnya waktu itu sampai ke belasan kucing kalau nggak salah ya. Gitu. Gimana sebetulnya, apa yang sebetulnya kita bisa bantu biar hal itu tuh nggak terjadi lagi. Makanya sebetulnya kita hari ini berjumpa dengan satu sosok yang juga berperan banyak nih untuk hak asasi hewan alias Kita udah bergabung sama dokter hewan Mary Wine Ferdinandas di sini, Executive Director dari JAN, Jakarta Animal Aid Network. Welcome to Detik Sore, Mbak Dokter. Yes, ya ini satu-satunya dokter yang tidak dipanggil budok oleh pasien-pasiennya, karena bahasanya macam-macam ya. Miau, 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 kuk, 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 kuk. Emang gitu? Ya kalau papi, kuk, kuk, gitu kan. Papi yang mana? Jadi kita ngobrolin soal Jakarta Animal Aid Network dulu deh. Ini adalah salah satu yang digagas oleh Mbak Mary begitu ya. Apa itu dan apa yang perlu kita tahu tentang Jakarta Animal Aid Network? Ya, ini sudah kayak ya. Ya, jadi kalau digagas itu sebenarnya bukan oleh saya, tapi oleh 3 founder pendirinya dari Jakarta Animal Aid Network. Ini didirikan 16 tahun yang lalu di Jakarta oleh 3 wanita founders kami, yaitu Ibu Karin Franken, Femke Den Haas, dan juga Natalie Stewart. Dan memang fokusnya di awal itu adalah menjadi organisasi lokal yang pertama di Indonesia saat itu ya, 16 tahun yang lalu. Gerakan seperti ini tuh masih belum banyak. Jadi fokusnya memang selain di hewan-hewan terlantar, di hewan domestik, kuda delman dan juga satwa liar. Nah, kalau saya sendiri adalah director dari JAN domestiknya. Jadi kami dari JAN domestik itu fokusnya adalah untuk program dan campaign terkait anjing dan kucing jalanan. Terus kita juga running shelter. Terus kita juga ada program kuda delman. Jadi kita keliling setiap
hampir setiap hari untuk jadi kayak klinik keliling nih, klinik hewan keliling untuk kuda delman dan juga untuk hewan terlantar atau hewan jalanan di khususnya di wilayah DKI Jakarta gitu. Oh wow, oke. Jadi banyak huntingnya lah ya dari hewan-hewan domestik juga. Yang apa kasus yang paling banyak yang sering ditemui di jalan? Well, kalau misalnya di kuda delman ya paling banyak ya kita lihat situasinya ya. Kalau di kuda delman mungkin sudah sering lihat juga di jalan ya, memang situasi untuk kuda delman di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini sangat jauh berbeda kalau misalnya kita bandingkan sama Provinsi Jogja ya, karena memang di sana fokus tourism ya, dan juga banyak juga bantuan dukungan buat kuda delman di wilayah sana. Tapi kalau di Jakarta itu sangat sedikit, sangat sulit juga. Kita tahu mereka juga semakin hari juga semakin menurun karena memang pendapatan mereka, income-nya mereka dari kusir atau pemilik delman ini sangat berkurang. Jadi otomatis bagaimana mereka mau kasih makan hewan-hewannya, kudanya. Jadi malnutrisinya sangat parah. Juga paling sering kita harus memberikan bantuan karena kulitnya luka parah, karena kalau misalnya di mereka kan pakai baju kuda tuh, baju kuda delman itu semuanya rata-rata karena DIY mereka sendiri atau mereka bikin sendiri, jadinya itu mereka bikinnya dari kawat, jadinya melukai, dan itu kerap melukai badan ini. Jadi kalau misalnya kita angkat dan kita setiap hari itu selalu lihat di sininya luka semua, luka goresan. Terus yang paling sering kita paling heartbreaking adalah di bagian mulut, karena mereka nggak pakai proper harusnya pakai stainless tuh bitnya tuh yang untuk di kuda kalau misalnya dipakai, tapi biasanya malah mereka pakai kawat karena kalau beli yang stainless mahal sekali, harganya bisa sampai 750.000. Jadi itu membuat luka dan sampai kadang sampai lumpuh karena keterpotong di sini, atau juga kadang case-nya sampai yang kemarin beberapa waktu yang lalu kami rescue, lidahnya hampir putus. Jadi sudah tinggal 1/4 gitu. Ini tuh kayak ironi ya Mbak, karena di balik tawa anak-anak yang menunggangi delman ini, ternyata kudanya sendiri tidak dapat perlakuan yang baik begitu. Benar ya, dan kita juga nggak bisa karena kami ya yang punya program ini ya di Jakarta. Jadi kita tahu akhirnya kita nggak bisa serta-merta menyalahkan, karena untuk mereka bisa taking care of themselves juga susah gitu. Jadi bagaimana mereka bisa ini? Jadi makanya ini sebenarnya ironinya untuk wilayah DKI Jakarta, karena kalau memang kebudayaan atau tradisi ini masih mau dipertahankan, ini semua harus stakeholders, terutama government ya harus bantu gitu. Government gimana respon saya? Maksudnya melihat kondisi kayak gitu, tentu harus ada selama ini kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Ya, mereka support untuk memberikan kemarin obat cacing ya. Jadi kami yang distribusi obat-obat cacingnya dengan tim kami, tim dokter hewan kami dan tim lapangan kami. Tapi tetap saja kita tuh kemarin juga selalu sudah berapa tahun ya, 2-3 tahun ini terus berupaya untuk mengajukan mereka ini pemilik kuda dan kusir delman itu bisa mendapatkan bantuan secara logistik gitu loh. Jadi mereka bisa dapat bantuan makanan dari pemerintah, dari dinsosnya lah gitu ya. Tapi alasannya terbentur karena alasan birokrasi gitu. Tapi harusnya ya ini yang kami ingin address ya, maksudnya bagaimana caranya gitu loh. Kalau kita masih maksudnya ini sangat ironis sekali, Jakarta yang gemerlap, Jakarta yang orang semua di sini juga harusnya mendapatkan penghasilan lebih baik, tapi ini kehadirannya mereka di kampung-kampung delman ini itu sangat kemiskinan yang sangat ekstrim gitu. Mereka kampung-kampung ini komunitas kuda delman tinggal dengan kuda-kudanya ya di bawah jembatan dengan kondisi yang sangat kotor. Kita nggak bisa lagi menjelaskan bagaimana hygiene-nya dari pemilik apalagi kudanya gitu. Dan memang cukup banyak gitu kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat memprihatinkan dan masih sangat jauh dari perhatian gitu. Karena itu kami NGO Ajaan Domestik ini terus berupaya gitu dengan semampu kami gitu ya. Karena kan
kalau kita tidak menolong, ya mereka juga tidak ada bisa dapat bantuan lagi. Gitu. Tapi secara respon dari teman-teman Kusir Delman juga gitu dari Kampung Delman ini gimana dengan program-program yang sebetulnya sudah dijalankan tapi tetap sebetulnya masih butuh banyak bantuan dan kolaborasi lah ya bersama dengan stakeholders lainnya termasuk pemerintah. Jadi kita bersyukurnya mereka mau terbuka ya, karena jujur waktu awal itu sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam komunitas kuda delman gitu kan. Kenapa sulit? Karena terlalu banyak judgement kan dulu awalnya gitu kan. Misalnya kayak kudanya sakit kurus, yang banyak datang adalah orang marah-marah ke mereka gitu, kayak nggak ngurusin kudanya, ini tanpa mau tahu kenapa sampai mereka begitu gitu loh. Nah saat akhirnya kami bisa masuk, kita bisa ngeliat, kita akhirnya istilahnya no judgment, just help gitu. Jadi kita punya misinya seperti itu di Jan Domestik. Jadi kita nggak ngejudge lagi, kita hanya mau membantu, dan disitulah mereka mau terbuka. Akhirnya banyak sekali tindakan atau tradisi-tradisi tertentu yang mereka hentikan. Contohnya apa? Mereka melakukan istilahnya tindik ya. Jadi tindik itu metode tradisional versi pemilik kuda, yaitu dengan menusuk dada kuda dengan bambu, terus dikasih tali tambang, istilahnya untuk mengeluarkan darah kotor. Itu tidak hanya di Indonesia, sayangnya itu terjadi di hampir seluruh negara-negara luar yang masih menggunakan hewan-hewan pekerja, misalnya di Dangki juga atau keledai juga, di Jordan juga, di India juga, di Nepal juga, they still do that. Tapi intinya waktu awal itu hampir seluruhnya begitu, dan mereka nggak mau panggil dokter hewan, mereka nggak mau terima bantuan apapun gitu. Tapi sekarang begitu kita banyak sekali ngelihat progres. Sekarang mereka hewannya sakit, kudanya sakit, mereka langsung telepon kita, langsung komunikasi sama koordinator lapangan kita, terus kita akan kirim bantuan dokter hewan gitu. Jadi sudah banyak ada perubahan. Mbak, bicara soal hak asasi hewan atau HAH ini ya, apa sih yang biasanya kerap dilupakan sama orang soal hak asasi hewan ini dan yang ditemui sama teman-teman Jan di lapangan? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong hak asasi hewan itu kan sebenarnya cukup luas juga ya, karena kita mau bicara lebih deep lagi, kayak misalnya ada istilah interspecies justice gitu ya, keadilan untuk semua spesies hewan, karena banyak kan juga yang sekarang kita juga maksudnya ini yang terjadi isu yang harus juga kita mulai angkat, karena kan juga misalnya nih anjing kucing mendapatkan value lebih besar dibandingin kalau kita ngomongin hewan ternak misalnya, gitu ya. Anjing kucing misalnya harus diperlakukan A, B, C, tapi hewan ternak dilupakan. Kayak kita ngangkutin hewan ternak, atau lihat nggak usah jauh-jauh hewan sapi ya, ayam deh, baik deh bagaimana transportnya gitu. Apalagi sekarang, ya jadi itu tuh keadilannya, untuk yang adil bagi setiap spesies. Tapi intinya kalau misalnya kami di Jan Domestik, kami dalam porsi ini kita ada raise satu campaign namanya Dog Meat Free Indonesia. Ya, itu adalah salah satu campaign tentang kampanye untuk menghentikan perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia, dan sudah berjalan 11 tahun. Dan saat ini kita sudah campaign ini, fokus campaignnya untuk policy change. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah untuk influence untuk perubahan kebijakan. Dan sampai saat ini kita sudah ada 76 kota kabupaten yang mengeluarkan aturan itu ya. Aturan dalam bentuk surat edaran ataupun juga ada peraturan daerah gitu. Jadi kita mau memberikan informasi juga ya, karena di Indonesia kita masih sangat kurang itu perlindungan khususnya terhadap hewan domestik dan anjing, terkhususnya anjing dan kucing gitu. Dan isu daging anjing, perdagangan daging anjing dan kucing ini bukan hanya isu yang masalah makan tidak makan ya, tapi bagaimana sindikat kekejaman yang terjadi dalam perdagangan daging anjing dan kucing yang perlu diketahui tidak hanya
masalah untuk hewannya, tapi untuk masalah untuk masyarakatnya. Karena ternyata konteks perdagangan daging anjing itu berkontribusi dengan penyebaran rabies, gitu. Dan case-nya banyak sekali yang kita tangani, dan saat ini kita sudah ada beberapa case yang akhirnya kita dari DMFI berhasil untuk meneruskan sampai pidana untuk orang yang mendagangkan perdagangnya, dan juga orang yang melakukan pengantarannya gitu, drivernya seperti itu. Oke. Daerah mana sih yang masih belum bisa, maksudnya diliterasi atau mengimplementasikan aturan di kebijakan daerahnya masing-masing untuk mencegah perdagangan daging kucing dan anjing, Mbak? Ya sebenarnya sebenarnya ini kan bukan hanya masalah di satu daerah ya. Setelah kita lakukan investigasi sejauh ini, ternyata ini terjadi secara skala nasional gitu loh. Tidak hanya ada di, misalnya kita pikir hanya di wilayah Sumatera, hanya wilayah Sulawesi, Manado aja tuh, Tomohon. Ternyata enggak, di Jakarta sangat besar. Perdagangan daging itu ya. Perdagangan daging anjingnya sangat besar. Jawa Tengah sangat besar, dan bahkan di wilayah Solo Raya juga termasuk tertinggi. Ini kalau kita ngomong dari tahun investigasi beberapa tahun yang lalu, sebanyak 13.600 ekor loh per bulan untuk anjing yang dipotong di wilayah Solo Raya itu saja. Solo Raya aja ya, tapi memang Solo lagi banyak banget sih, Mbak. Banyak sekali, dan tapi sekarang semakin menurun, semakin kita lobby untuk pelarangan perdagangan daging anjing wilayah kota kabupatennya. Kalau sebelumnya itu sangat masif, tapi sekarang mereka mulai kita bisa melihat ada penurunan gitu. Artinya butuh aturan skala nasional gitu ya. Exactly, dan itu yang sedang kita bawa, dan tim legal kami juga sedang mempropos RUU khusus untuk ini, dan ya harapannya kita bisa segera bertemu untuk kepada Badan Legislasi Nasional. Semoga harapan kami juga bisa masuk ke dalam prolegnas di kabinet yang ini ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai animal lovers gitu ya, yang ya sebagai masyarakat Indonesia aja deh ya, untuk bisa mencegah atau mungkin juga mengurangi, menekan juga angka dalam tanda kutip penyiksaan hewan, baik itu dalam bentuk penelantaran atau mungkin juga perdagangan hewan ilegal gitu, atau perdagangan daging hewan juga gitu. Karena pastinya juga perlu peran masyarakat juga ya untuk bisa sama-sama memerangi ini gitu. Banget ya Mbak, kita kalau misalnya ngomongnya hanya 30 menit aja kayaknya kita nggak bisa cover semua nih. Oke, kita FGD sampai jam 8 boleh ya. FGD. Tapi intinya karena isunya banyak sekali ya, karena memang masalah paling besar adalah ya masih banyak loopholes ya, tapi sebenarnya masih ada hopes untuk bisa bawa ini untuk mencapai regulasi nasional lebih kuat lagi, terus ada implementasi. Karena kalau nggak ada implementasi kan hanya jadi teks akademik biasa ya, semua undang-undang, regulasi apapun. Tapi intinya gini kan, isunya ini kan banyak sekali, tapi bagaimana kita pemilik atau kita sebagai masyarakat ambil bagiannya dengan cara kita harus cari tahu gitu loh. Gini misalnya banyak orang banyak nih yang piara satwa liar nih ya, atau ngelihat monyet lucu banget waktu kecil ya gitu, terus akhirnya jadikan peliharaan ya. Padahal itu kita ngeliat itu bukan hanya masalah mereka beli, tapi mereka coba deh cek mana ada yang 1 tahun kemudian akan posting lucunya monyet. Sudah gak ada, karena itu sudah akan masuk dalam tahapan remaja, juvenile, dan akhirnya sudah ada tingkah laku teritori yang bagi kita diterjemahkan sebagai agresif ya, padahal itu tingkah laku normal. Nah, sedangkan kita juga tahu kalau ngomong masalah satwa liar sedikit ya, terutama kita memang concernnya primates are not pets itu. Jadi primata bukan peliharaan ya, karena memang kita secara welfare-nya aja sudah tidak bisa memenuhi. Terus juga kita berkontribusi sama perdagangannya dia, perburuan dia bayi-bayi tersebut di alam liarnya. Tapi juga masalah kalau di hewan anjing dan kucing ya, hewan peliharaan pada umumnya, bagaimana orang memikirkan gimana sih sebenarnya kesejahteraan hewan, apakah saya cukup ngobrol, misalnya kayak tadi kita bahas tentang animal communicator gitu ya, kita itu cara supaya tahu sejahtera kita ngobrol aja animal communicator, padahal enggak juga.
nggak begitu gitu loh kan. Prinsip animal welfare itu kan ada 5 gitu ya, 5 domain animal welfare. Bagaimana kebutuhan nutrisinya, kita ngasih makan 1 bowl itu supaya nggak lapar gitu mungkin, supaya dia ada makanan, tapi sebenarnya makanannya nggak sesuai. Misalnya anjing kita Shih Tzu, tapi yang dikasih kibelnya kibel untuk German Shepherd yang segede gitu. Nggak bisa. Ada makanan kalau kita checklist, ada makanan checklist, tapi dimakan nggak? Sesuai nggak dengan kebutuhannya? Ya kita aja makan nasi goreng tiap hari, bosen nggak? Nah, gitu sebenarnya lebih ke sesuai nggak sama nutrisinya, sesuai nggak sama age developmentnya dia. Misalnya kayak dia sudah senior dog, tapi dikasih dan sudah pada ompong misalnya, tapi nggak dikasih sesuai yang kebutuhannya dia nih gitu. Terus minumnya bagaimana, kan harus namanya minum itu harus ad libitum atau selalu ada fresh water setiap saat gitu, tapi bowlnya kotor sekali, banyak lumut. Terus atau juga yang paling saya sering gitu, karena saya senang, saya pengen dandanin anjing saya, jadi anjingnya dikasih sweater, dikasih make up atau didandanin yang termasuk kucing juga ekstrim gitu ya, diwarnain bulunya gitu. Sedangkan kayak misalnya ngomong pewarnaan bulu itu juga kalau perwarnaan bulu kan nggak semestinya gitu. Untuk apa? Apakah itu sesuai gitu dengan ini? Itu akan kita ngomongnya apakah welfare kita melakukan seperti itu sesuai kebutuhannya nggak, atau kebutuhan ego kita sebagai pemilik gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang memelihara hewan-hewan dilindungi atau mungkin dengan berbagai macam alasan begitu ya, bahwa mereka dalih ya, saya punya izin gitu segala macam. Dari Jan sendiri ngelihatnya tren memelihara hewan-hewan yang seharusnya berada di alam liar atau mungkin yang seharusnya bukan mereka yang menjaga ini gimana, Mbak? Well, itu yang pertama, kalau terlepas dari masalah dia punya izin atau enggak izin ya, itu obligat kita, moral dan etika kita ya. Satu, kita harus mempertanyakan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya prinsip kita tahu kita melakukan hal yang benar, apakah kita bisa memenuhi welfare-nya dari hewan tersebut gitu. Kita mau bilang bisa memenuhi welfare-nya bagaimana gitu. Kita mau punya area berapa hektar memangnya untuk melihara hewan tersebut, satwa tersebut. Ya, background saya juga primatologis, primatologi ya dulu. Tapi jadi kita di primatologis itu juga kita belajar apa itu kebutuhan behaviornya, kebutuhan dasarnya, welfare-nya tuh bagaimana. Misalnya kita ngomongin primates ya, karena paling banyak itu kan harimau misalnya, primates atau kucing besar seperti itu. Ya, seberapa kan mereka punya tingkah laku sosial, ada tingkah laku sosial. Jadi di mana mereka punya kebutuhan kelompok kalau memang berkelompok. Nah, kalau misalnya ngomong misalnya juga tadi ngomong harimau misalnya, dia punya tingkah laku foraging untuk cari makan, dan itu tuh dia lakukan jauh sekali gitu. Misalnya dia harus berkeliling berapa kilometer dalam sehari gitu. Terus atau ya juga kebiasaan mostly kucing ya, juga kucing-kucing besar, mereka juga bukan hidup berkelompok. Ya, mereka bukan hidupnya satu kelompok, mereka hanya sifatnya kebanyakan mostly soliter, dan mereka akan berkumpul kalau dalam musim kawin. Nah, terus kalau kita ngomong monyet ekor panjang nih ya, yang paling sering juga dijadikan hewan peliharaan. Monyet ekor panjang itu kebutuhan sosialnya itu adalah dalam kelompok. Jadi dia nggak bisa hidup sendiri 1, 2. Kamu harus misalnya kayak kita satu kelompok bisa mereka sampai di alam sampai 500 ekor per kelompok. Tapi kalau kita compare sama orangutan, nah orangutan itu bukan berkelompok, dia soliter, dia cuma berkumpul seperti kayak tadi ya, berkumpul hanya pada saat musim kawin. Begitu sudah beranak akan ditinggal, begitu. Maksudnya itu kebutuhan welfare-nya, behavior-nya belum bisa kita penuhi. Instingnya ya, Mbak ya. Ya, dan kebutuhannya dia. Jadi kan welfare itu kita sebut welfare kalau kebutuhan basicnya ini bisa dipenuhi, dan itu nggak akan kita bisa penuhi dalam penangkaran gitu. Apalagi yang fungsi tujuannya bukan untuk pelepas liaran, hanya untuk kebutuhan pribadi. Iya, memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi ego pribadi aja gitu ya. Oke. Konten. Apalagi itu. Jadi mungkin kita juga bisa dimulai dengan tidak mensupport
so-called celebgrams or famous people, Konten-konten tokoh-tokoh yang itu. juga menganggap sesuatu atau menganggap kalau memelihara hewan liar dengan dalih punya izin tuh kita nggak usah support kali ya gitu. Kecuali Bisa mungkin salah satu. meliharanya di alam terbuka ya Mbak ya? Gimana? Atau gimana Mbak? Soalnya ada satu konten creator mungkin untuk selebgram yang di Afrika, dia meliharanya I di think I Afrika, know yang melihara, itu ya, yang melihara harimau, singa dan semacamnya gitu. Tapi kayaknya bukan memelihara, tapi mungkin dia bertugas untuk taking care of mereka di alamnya. Di sebuah penangkaran gitu jadi ya. tetap in situ gitu ya. Iya. Jadi tetap in situ ya. Kalau gitu kitanya aja yang masuk nih. Kita Balik yang lagi ex ke situnya. tujuannya apa ini? Apakah untuk pemeliharaan pribadi ataukah dia running sebuah wildlife sanctuary yang memang atau wildlife rehabilitation yang tujuannya kembali ke alam, ataupun memang kalau misalnya dia cacat atau karena sudah misalnya dia dikonfiskate gitu dari pemilik sebelumnya menyerahkan gitu ya, itu kan juga banyak case-nya, sehingga pas direhab ternyata memang tidak bisa dilepas liarkan karena sudah terlanjur sangat dependent sama manusia, atau dia kehilangan insting khususnya, misalnya foragingnya nggak bisa atau cari makannya nggak bisa gitu ya. Nah tapi balik lagi kalau memang purpose-nya seperti itu, tapi kalau lagi-lagi kalau tidak ada pembenaran apapun, kalau memang purpose-nya untuk kepemilikan pribadi, nah itu juga dari yang kami tentang gitu ya, kalau kepemilikan pribadi bukan di running untuk wine. Karena sebenarnya kalau misalnya kepemilikan pribadi, something happens with the owner, bagaimana hewannya? Tapi kalau itu running organization untuk satwa liar itu kan lebih banyak ya, lebih banyak dan pastinya akan juga fokusnya sama pemerintah gitu. Jadi ada kerjasama dari bagaimana bisa sustain lah gitu misinya mereka. Bukan ini karena misi perorangan. Iya. Kalau misalnya ada detikers yang terlanjur, mudah-mudahan sih nggak ada ya, terlanjur misalnya memelihara primata atau memelihara hewan yang tidak seharusnya dipelihara, kemudian mau oke deh, aku akan bertobat gitu. Aku akan bertobat, aku akan menyerahkan ini kepada yang lebih paham gitu. Atau mungkin mau melaporkan, misalnya melihat ada tetangganya atau mungkin di lingkungannya yang memelihara hewan yang tidak seharusnya dipelihara. Gimana kita bisa menghubungi Jan, atau apa yang bisa kita lakukan? Kalau untuk satwa liar kita bisa biasanya diarahkan ke menghubungi BKSDA setempat ya, gitu. Misalnya kayak di Jakarta ya menghubungi BKSDA Jakarta, atau memang organisasi khusus yang menangani spesies tersebut gitu. Jadi kan nggak semua organisasi itu di wildlife ya menangani semua spesies gitu, tapi ada tertentu yang menangani spesies-spesies tertentu, itu juga bisa menjadikan opsi. Tapi itu juga jadi masalah ya Mbak, karena apa? Karena kalau misalnya sekarang kalau sebenarnya ya, yang paling penting adalah memutus siklusnya dari awal gitu ya. Jangan beli, jangan pelihara, karena rata-rata yang menghubungi setelah monyetnya udah jadi dewasa, waduh saya udah nggak bisa ini, saya mau kasih. Terus kalau sama BKSDA atau misalnya organisasi nggak diambil gitu, mereka lepaskan monyetnya. Dan akhirnya monyetnya tidak bisa survive ketika dilepaskan. Tidak survive atau malah menjadi gangguan bagi masyarakat lain. Jadi urban wildlife conflict. Jadi konflik satwa liar di perkotaan itu jadi isu challenging sekali di saat ini. Wah, jadi bisa kemana-mana ya Mbak ya. Pada akhirnya that's why penting untuk bisa mematuhi rambu-rambu yang sudah ada gitu, termasuk apa yang disampaikan oleh teman-teman Jan, mungkin bisa dipelajari lagi, diliterasi lagi begitu ya, bagaimana kita bisa bersikap terhadap hewan-hewan ini. Anyway, terima kasih banyak loh Mbak dan juga Jan yang juga sudah memperjuangkan hak asasi hewan ya. Di Jakarta sudah 16 tahun lamanya kita jadi tahu gitu sebetulnya bahwa mereka juga punya hak-hak, punya welfare yang juga harus dipenuhi, dan sebetulnya kita lah yang harus mengedukasi diri gitu ya. Bagaimana sebetulnya kita kalau misalnya mau menyayangi hewan juga, kita juga ada aturannya gitu. Sekarang aku tidak menyanyikan lagu Naik Delman tidak semeriah ketika dulu lagi, ketika tahu fakta yang disampaikan sama Mbak Mary barusan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita
perbaiki bareng-bareng sama Jan juga bareng-bareng sama di sini. Yes. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Mary dan juga Jan. Thank you. Dan tentunya salam untuk rekan-rekan Jan lainnya ya. Yang Jakarta Animal Aid Network yang tentunya pasti akan terus berjuang, kita support dari sini untuk Sobul, sobat bulu. Sobat bulu. Takut. Karena kalau anabul kayak punya kita gitu, anak bulu. Ini Sobul. Oke, Sobul. Walaupun saya bisa terima itu. Gak semua hewan yang diselamatkan tuh harus ada bulunya dulu. Harus ada bulunya. Kalau reptil gimana? Gak ada bulu. Iya. Tidak termasuk. Oke deh, Detik kita punya tagline Mbak Mary. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, tolong bantu kita dengan jawab gak cuma hore. Nah gitu Mbak ya. Oke, mari kita closing. Terima kasih Detikers sudah mau menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai hari ini di jam 6 sore. Besok kita masih ada lagi tentunya. Yes, masih di jam yang sama. Pokoknya Senin sampai Jumat jam 15.30 sampai jam 18. Hati-hati pulangnya untuk yang juga harus menerjang kondisi cuaca Jakarta pada sore hari ini ya. Baiklah, kalau gitu waktunya Eiza pamit. Eduardo Simarangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.